Gede. Only you bisa bikin kenyang, bikin puas juga. Only you. Oh lo apaan sih? Pak Guru. Lo lagi ambil pisau ya? Buat nusuk bangau si Pak Tua di sebelah? Enggak kok. Masih bilang enggak. Aroma bangau rebus ini. Udah sampai ke bukit sebelah tuh. Lo masih ngeyel aja. Jangan kabur. Mau kabur kemana lo? Dari kecil gue nggak punya bokap nyokap, nggak ada yang sayang, nggak ada yang peduliin gue. Perut keroncongan pun nggak ada yang peduli. Mau makan burung gede malah kena marah Pak Guru. Nasib gue emang sial banget ya. Udah. Jangan nangis lagi. Kali ini gue maafin, tapi ingat ya. Kalau lain kali. Lain kali gue nggak berani lagi tusuk bangau pakai pisau sakti. Bukan gitu. Maksud Pak Guru. Lain kali mending dikukus aja. Baunya nggak terlalu tajam. Pak Tua sebelah juga nggak bakal nyium. Seru makan aja. Jangan kasih bagian ke Pak Tua sebelah ya. Sisain pantatnya aja. Bangau rebus pun udah dimakan. Pak Guru. Gue mau ngomong. Hal penting banget nih. Ayo, ikut Pak Guru. Hasan. 5 pisau rahasia. Setiap pisau punya takdir sendiri. Yang dapat pisau pengobatan akan kuasai ilmu. Pengobatan tiada duanya. Yang dapat pisau tempur bisa bertarung sekuat tenaga. Jadi jawara perang. Pisau musik. Bisa bikin jalan karir mulus. Kalau soal pisau bisnis sih, jelas buat bisnis lancar. Campulin Arta c'est l'urunégérie. Kalau soal pisau langit nih. Pak Guru, kayak gitu gue udah denger sampai bosen. Ngomong yang penting-penting aja. Oke. Gue ngomong yang penting ya. Waktu itu, 60 tahun lalu, Pak Guru turun gunung. Pakai nama samaran penjual pisau. Teru. 4 dari 5 pisau emas diberikan ke orang yang berjodoh. Biar mereka jadi orang hebat. Nah sekarang, mereka udah jadi 4 keluarga besar di Nusantara. Makanya nih. Makanya, lo harus turun gunung. Ambil balik pisau emasnya. Cuman ambil pisaunya, nggak sekalian minta bunga. Kayak orang lain tuh, semua bon mesti dipungutin bunga. Pak Guru ini kan master ilmu rahasia. Minta bunga itu nggak sesuai kodrat. Oke, paham. Paham apa? Pak Guru kasih satu pelajaran lagi. Di dunia ini, semua hal tuh tergantung takdir. Kita ngomong rezeki. Bu conduit. Boleh tanya Pak Guru, dapat rezeki berapa? Setengah harta keluarga. Pak Guru hitam banget ya. Itu namanya bayar kecil. Biar c'est la ma besar. Ayo, pergi. Nggak mau. Pisaunya udah dikasih 60 tahun. Kalau mereka nggak mau balikin gimana? Bujo baik-baiklah. Kalau mereka bandel gimana? Lo kan, lumayan jago juga. Tetap aja nggak mau. Gue kan masih anak kecil. Murid Kesayangan. Lo nggak kepengen ketemu ibu kandung lo? Kalau lo turun gunung, cewek pertama yang lo lihat, itu ibu kandung lo. Ayo jalan. Gue takut ketinggian. Pak Tua, urusan sama lo belum kelar. Enggak. Cewek pertama yang lo temuin di balik gunung, itulah ibu kandung lo. Bawa pisau langitnya. Lo kesini mau ngapain? Pak Bambang, tolong banget lo kasih tahu sekali lagi. Ya, anak gue sakit parah, kondisinya kritis banget. Asal Pak Bambang Halim mau turun tangan, gue rela kasih grup Suryani. Gue serahin 2 tangan, apapun gue rela. Grup Suryani? Keluarga Halim MH, sama sekali nggak tertarik. Arif Suryani, kita kan udah sepakat, kalau anak cewek lo nikah sama gue, kakek gue bakal bantu. Tapi anak lo sok suci, nggak mau sama sekali. Acara nikahan nggak mau, ya mending lo balik aja urusin pemakaman. Hak! Tolong antar tamu. Orang-orang semua bilang, keluarga Halim itu, salah satu dari 4 keluarga besar di Indonesia. Kalau Bambang Halim tertarik sama Rizka, itu udah rezeki buat dia. Dia pasti mau kok. Orangnya mana? Mas Bambang, nih lihat, orangnya udah gue bawa ke sini. Katanya nggak mau nikah kan? Ternyata beneran nggak mau juga. Udahlah, dipaksain nggak bakal bahagia. Hak! Tolong antar tamu. Rizka, lo nggak bisa egois gitu. Dong, dia kan adik lo. Lo masa tega banget sih diam aja? Pak. Tolong banget, Pak rela jongkok di depan lo masih nggak cukup? Pak.
Gue mau nikah. Biar jadi balas budi atas semua yang udah lo lakuin buat gue selama ini. Tolong selamatin adik gue. Sekarang juga. Pak! Silakan panggil kakek gue. Dasar tua bangka, gue nggak bakal selesai sama lo. Inilah keluarga Halim. Yang katanya ahli pengobatan. Gokil banget sih rumahnya. Un gars. Abis turun gunung, cewek pertama yang lo lihat, itu adalah ibu kandung lo. Di sini emang nggak ada wanita lain lagi. Mama, akhirnya gue nemuin lo, Mak. Mama, gue Hasan Larasati, Mak. Hasan. Iya benar, guru bilang nama ini tuh mama yang kasih ke gue. Hasan Larasati, biar hidup gue tenang dan damai. Anak lo udah gede segini sekarang. Iya, benar. Jadi, lo bakal jadi bapak dadakan nih. Lo, Kia itu bapak gue. Guru bilang bapak gue itu penjelmaan takdir langit. Ah masa sih? Masa mukanya bisa kayak begini sih? siapa juga bapak lo? Jangan asal ngaku bapak dong. Bambang muda, Atto. lo mending panggil kakek lo dulu aja. Deh, Panggil? Panggil apaan sih? Kalian berdua, kompak banget sih buat ngejailin gue. Oke deh. Keluarga Arif udah selesai urusannya. Nabi Isa datang pun nggak bisa nahan. Gue bilang, Ya nggak bakal datang kok, yang nggak ngurusin wilayah sini. Apa? paling lama, cuma tahan 1 hari lagi deh. Kalau kakek Bambang Halim masih nggak bisa dipanggil, ya siap-siap aja. Urus secure kehidupan. Arif Suryani, lo nggak rela anak lo nikah, jadi lo nggak peduli sama hidup atau mati gue sama anak gue, kan? Kalau Ahmad Suryani kenapa-kenapa, gue nggak bakal maafin lo. Tant Lan. Jangan marahin papa gue ya. Gue nggak marahin dia, kok. Terus gue harus marahin lo? Memang gue bukan ibu kandung lo. Tapi selama ini, gue udah berusaha sepenuh hati buat lo. Begini cara lo balas kebaikan gue? Bambang Halim itu memang anak muda nakal. Sih, tapi keluarga Bambang Halim termasuk salah satu keluarga besar di Daksiang. Lo nikah sama dia nggak rugi. Kok, bisa sekalian nolong adik lo juga. Kenapa lo nggak mau, sih? Saillant. awalnya Rizka Suryani udah setuju. Kok? Cuma kebetulan ada salah paham sedikit. Salah paham? Salah paham apaan? Hai gue, Ini anak siapa, ya? salah paham? Padahal semuanya udah dibicarain baik-baik. Tiba-tiba ada anak kecil muncul entah dari mana. Terus manggil Rizka Suryani. Mama, Bambang muda dengar itu. Rizka Suryani itu nggak pernah pacaran sama sekali. Kan, emang dari mana datangnya anak? Bukan. Anak kecil kan belum ngerti apa-apa. Asal ngomong soal keluarga. Asal ngomong soal keluarga. Asal ngomong soal keluarga. Lo nggak bisa jelasin ke keluarga Bambang Halim? Nggak sempat. Sekarang cepetan sana. Yelazin. Ahmad Suryani udah nggak bisa nunggu lagi. Penyakit ringan begini aja hebohnya minta ampun. Biar gue aja yang ngurus. Rizka, Tante Lan, tolong banget deh. Bantuin Ahmad dong. Kasian dia. Oke, gue kesana. Mama, jangan jalan cepet-cepet gitu dong. Guru bilang kalau ada masalah harus sabar. Pelan itu justru lebih cepat. Semakin buru-buru makin gampang salah. Lagi pula, Om itu cuma sakit ringan sebenarnya. Adik kecil. Kakak ini beneran lagi. Ada urusan penting soal hidup dan mati. Nggak bisa main pura-pura sama kamu sekarang. Kamu bukan kakak, kamu mama aku. Adik kecil. Kakak ini belum nikah, pacar aja belum punya. Gimana bisa punya anak segede kamu? Udah deh, jangan bercanda gitu terus. Cepetan cari keluarga kamu. Mereka pasti khawatir. Beli camilan dulu. Abis itu naik taksi pulang. Jangan-jangan ingatan mama udah dihapus sama takdir. Gawat, mama lagi dalam bahaya. Harus gerak secepat angin. Ayo pergi. Kekek. Orang lain sih biasanya, yang dipuja tuh dewa pengobatan. Kakek nih setiap hari doa buat siapa sih? Jangan-jangan, buat teman lamanya yang udah nggak ada. Udah jangan ngomong sembarangan. Ini tu peux nolong keluarga Halim. Waktu dulu. Kalau bukan karena dia, ngasih kakek pinjem pisau. Kakek udah kelaparan dari dulu.
ya udah nggak ada kamu. Pinjam pisau, harus dibalikin lo. Bukan cuma harus balikin, Malaru. ngasih setengah harta keluarga Halim. Sebagai balas budi. Nggak mau. Kekek. Nanti seluruh harta jadi punya aku. Kenapa harus bagi setengah ke orang tua itu? Lihat tuh gaya kamu. Dasar nggak punya ambisi. Kakek. Udah nemu cara buat lepas dari masalah ini. Nggak perlu ngasih uang. Piso itupin. Nggak usah balikin. Caranya adalah, gue harus nikahin Rizka Suryani. Rizka Suryani. Cewek ini punya hoki dari takdir. Bisa nanggung semua resiko keluarga. Kalau dia mau masuk ritual, utang pinjam pisau. Bakal dipindahin ke dia. Kalau dia meninggal, utang pun hilang. Mau itu si peminjam pisau, memangnya mau ngapain? Sakitnya Ahmad Suryani itu juga ulah kakek? Tabeb. Rakin. Rizka Suryani udah sampai belum? Udah. Terus langsung pergi. Anaknya aja udah bisa beli kecap. Gue nggak mau tiba-tiba jadi bapak. Bandel banget sih. Kakek to. Semua soal. Rizka Suryani. Dari kecil, dia nggak pernah punya pacar. Dari mana punya anak? Hiu. Berarti lo ketipu sama dia ya? Mama, gue di sini. Gue cuma beli satu lollipop. Yang lain nggak boleh diambil. Orang tua bilang barang ini beracun. Katanya bisa ngerusak hati nurani orang. Kenapa lo datang lagi sih? Gue udah bilang ke lo, gue bukan mama lo. Kalau lo masih ngikutin gue terus, gue beneran bakal marah nanti. Gue udah datang jauh-jauh ke sini buat cari mama. Sekarang udah ketemu, tapi lo malah nggak mau sama gue. Kenapa nasib gue sial banget sih? Udah ya. Jangan nangis lagi. Nanti kalau kakak udah kelar kerjaan, gue ajak lo cari mama ya. Gimana? Lo mau nikah sama keluarga Bambang. Gue harus nolongin adik gue. Tapi lo juga nggak boleh korbanin nyawa sendiri buat itu. Nggak separah itu kok, gue cuma nikah sama orang yang ngejar gue aja. Mama gue yang polos banget. Keluarga Bambang tuh sebenarnya tertarik sama keberuntungan yang ada di diri lo. Udahlah, lagian masih ada gue di sini. Gue nggak bakal biarin mereka nindas mama gue. Jadi, gue temenin lo pergi. Nggak usah, lo masih kurang dikira salah paham? Gue bisa jadi saksi lo kok. Jadi saksi? Sekalian aja ngecek keluarga Bambang minjem alat medis atau enggak. Oke deh. Silakan. Rizka Suryani, mohon tunggu sebentar. Gue mau lapor dulu. Makasih atas kerja kerasnya. Hasan, itu kan patung dewa buat sembahyangan orang. Cara lo gitu tuh nggak sopan. Dia juga duluan nggak sopan. Orang tua itu kalau tahu mukanya digambar kayak gitu, pasti ngamuk banget. Dasar bocah, ngomong siapa orang tua itu? Lihat aja gue bakal sobek mulut lo. Bambang Halim, lo mau ngapain sih? Wah, jadi begini ya, rasanya punya ibu yang selalu melindungi. Rizka Suryani, beneran ini anak lo yang asli? Bukan, gue cuma mau jelasin ke lo. Terus kenapa lo bela dia banget? Meskipun gue bukan ibunya, gue juga nggak bakal izinin lo ngebully anak kecil kayak gini. Oh, gue nggak akan sentuh dia. Ada orang nggak? Kasih aja dia 100 tamparan, biar dia ngerti gimana jadi orang yang benar. Lo nggak apa-apa kan? Lo hil aja, pukul aja dia. Ini gue. Pukul. Mas. Gue udah nggak bisa tahan diri lagi. Jangan dipukul lagi. Mas. Sudah, jangan dipukul lagi. Bos kecil, gue beneran udah nggak bisa kontrol diri. Tolong ampuni gue. Om udah belajar jadi orang baik kok. Gue janji nggak berani lagi. Kalau gitu lo bangun aja. Rizka Suryani. Lo lagi ngapain? Hack. Tante Lan, kalian kok datang ke sini? Adikmu. Kayaknya udah gak kuat lagi. Gue sama Tante Lan, bawa adikmu. Daton bu amanta keluarga Bambang Halim Bantu. Gimana hasil ngobrol lo sama Bambang Halim? Mas kenapa? Sih, kalian berdua ini. Mau nikah, ya? Pergi panggil kakek ke sini. Ini sebenarnya ada apa? Sih, barusan Bambang Halim. Kenapa tiba-tiba sujud sama kalian? Lo ada masalah sama Bambang Halim, ya? Nyawa adikmu masih di tangan mereka. Lagi dicekik. Kenapa lo?
Bambang Halim. Mas ada APA? Dia tuh kayak anak nakal aja. Mah, gue lihat di HP. Orang-orang nyebut anak nakal pada lembut-lembut suka senyum-senyum. Kok Bambang Halim malah kayak mau nangis gitu sih? Lo nonton di mana? Anak kecil nggak boleh nonton kayak gitu. Gimana caranya lo bisa nonton? Gue nggak ngapa-ngapain kok. Apa bukan karena dia takut sama lo kakinya gemetar makanya dia sujud tadi? Bikin masalah lagi, kan lo? Pat, dia cuma anak kecil. Bisa bikin masalah apaan sih? Terus kenapa tadi Bambang Halim sampai sujud di depan lo? Kalau gitu tanya aja sama dia. L'eau. Keluar dari sini. Sekarang. Jangan ganggu di sini. Pak, dia kan masih anak-anak. Kalau di luar ketemu orang jahat gimana? Orang jahat. Menurut gue dia malah yang bandel. Mau cabut? Nggak ada yang boleh pergi. Kekek. Sakit kepala. Biar gue obatin luka lo. Lihat enggak? Ini baru namanya teknik pengobatan. Akhirnya Ahmad Suryani bisa selamat. Diam. Lo nggak lihat orang? Pak Bambang Halim aja udah marah tuh. Siapa itu? Siapa yang berani main-main begini di keluarga Halim gue? Nggak tahu diri banget. Halim. Siapa itu? Yaitu bocah bandel itu. Anak kecil itu. Pak Bambang Halim. Dia itu bukan orang keluarga Suryani kita. Kok lo jangan sampai malah marah ke keluarga Suryani ya? Bener banget, Pak Bambang Halim. Kita nggak kenal dia kok. Nggak kenal. Nggak kenal. Terus bocah sialan itu. Tadi Ngaku. Anaknya Rizka Suryani. Salah paham. Salah paham kok. Soalnya Rizka, dari kecil dididik ketat banget. Bahkan punya pacar aja nggak pernah. Mana mungkin udah punya anak. Iya tuh. Kalau gitu, Gu. sama bocah sialan itu, nggak ada urusan sama kalian. Nggak ada urusan. Bener-bener nggak ada urusan. PK Bambang Halim. Mau diapain aja juga terserah. SCP, bagus tuh. Keluar sana. Boka Tanchil. Dasar orang tua nyebelin. Gue keluar nih. Gue mau lihat lo mau ngapain ke gue. Pede banget. Ya, kalau lo emang bisa ilmu gaib, jangan salahin gue. Main lawan bocah begini. Hey tai. Hasan Larasati. Hasan Larasati. Mama. Masih bilang bukan anak lo. Sampai rela mati demi dia, sampai nangis sejadi-jadinya. Iwan Halim. Lo itu dokter hebat di Daxia. Harusnya lo menyembuhkan orang, tapi malah tega nyakitin anak kecil. Apa lo masih punya hati seorang dokter, enggak? Hati seorang dokter. Kayaknya lo belum lihat papan nama di depan rumah gue. Ya, menyembuhkan orang, harus dibayar emas murni. Kalolaji Suzadan Gagal. Jangan salahkan gue, kehidupan memang enggak adil. G. Iwan Halim. Dari dulu emang cinta duit banget, dendam pasti gue balas. Anak kecil nggak jelas ini, gara-gara udah belajar. Sedikit ilmu mistik. Berani bertingkah di sini. Kalau gue nggak bersin dia, gue, orang tua, nanti, gimana gue harus bersikap? Daxia. 4 keluarga besar. Sakit banget. Gue antar lo ke rumah sakit ya. Nggak bisa teknik 13 jarum gerbang hantu. Kena jurus itu nggak ada yang selamat gue. Boleh nggak gue panggil lo mama? Boleh, anak baik. Mama. Anak, Mama. lo nggak apa-apa? Mama gue nggak apa-apa. Baru aja minum sedikit plasma darah. Kalau aja tadi nggak dipeluk mama terlalu kenceng, gue takut kalau gue tenaga mama malah kena. Cuma jurus jarum ayam tua itu 13 jarum, nggak bakal masuk ke tubuh gue. Mana mungkin, sih? Kayak katak dalam tempurung. Lo sama sekali nggak tahu soal kekuatan. Lo sebenarnya siapa? Dengerin baik-baik ya. Gue ini seorang Seorang. Seorang pedagang pisau kredit. Kekek. Orang tukang pinjam pisau. Apa itu tukang pinjam pisau? meramah pinjaman. Nanti bayar saat waktunya tiba. Gue jelasin juga kalian nggak bakal ngerti. Singkatnya, gue itu penagih utang keluarga Bambang Halim. Hasan Larasati. Lo abis kena tusuk jarum jadi begoya? Keluarga Bambang Halim. Itu juga termasuk 4 keluarga besar. Kaya banget, duitnya nggak abis-abis, kuasanya besar banget. Mana mungkin mereka punya utang? Nggak cuma punya utang. Mereka juga punya niat buruk. Nggak mau bayar utang sama sekali. Kayak gini caranya, udah seperti cari mati sendiri. Dasar orang tua bandel. Mana pisaunya? Piso. Kekek. Jangan dikasih dong. Ini pasti penipuan. Penipuan. Coba lo pikir, puluhan tahun lalu waktu lo pinjam pisau, orangnya aja udah tua banget. Sekarang mestinya udah lama dikubur. Ini anak kecil, paling umur 8-9 tahun. Gimana dia bisa tahu? Kita nggak bisa gara-gara anak kecil, terus mau keluarga Bambang Halim.
Ada benernya juga sih, beneran atau enggak. Mending kita tunda dulu aja, buru-buru suruh Rizka Suryani. Nikah resmi. Pakai cara rahasia buat alihin hutang pinjam pisau. Selain dia, kalau gitu, kita nggak perlu takut lagi sama penagih pisau. Setelah Adik kecil, 60 tahun lalu, kakek emang pernah pinjam pisau. Tapi, waktu itu, nggak jelas siapa yang bakal nagih pisau. Kalau sekarang siapa aja dateng, kayak kucing atau anjing sembarangan. Kakek juga, nggak mungkin balikin pisau dan bayar utang dong. Guilty banget udah kayak maling. Barusan aja masih ngatain anak itu anak haram. Sekarang manggil adik kecil. Beneran deh mau ngeles dari utang. Anak ini, masih kecil banget, tapi mulutnya tajam. Rizka Suryani, lo biarin dia ribut-ribut sembarangan gitu aja. Nggak lihat udah malam, adik lo masih bisa diselamatin nggak? Hasan Larasati, gue nggak peduli lo sama keluarga Bambang Halim punya utang apa. Pokoknya lo nggak boleh ganggu pengobatan anak gue. Penyakitnya tuh cuman hal kecil. Hal kecil? Lo. Nana. Gue nggak peduli lo di mana. Anak kecil yang lo bawa itu. Sur Diaminga C40 Juga. Cepat, sekarang juga. Lo sama sekali nggak boleh nikah. Keluarga Halim udah terlalu banyak berbuat salah, pasti bakal dapat balasan dari Tuhan. Lo jangan sampai ikut jadi korban. Hasan Larasati, lo duduk manis aja dulu. Tunggu gue selamatin Ahmad Suryani. Abis itu gue bakal cari lo lagi. Mama. Mandi dulu di ember kayu, bersih-bersih dan ganti baju. Habis itu, nikah di pelaminan. Tunggu nikah selesai. Baru kita umumkan ke leluhur keluarga Halim. Kekek. Pasti bakal turun tangan. Di sini, Takut apaan sih? Ini aturan yang udah turun-temurun dari keluarga Halim. Ikutin aja yang kakek bilang. Kalau waktu keburu habis, adik lo, beneran nggak bisa diselamatin. Lo keluar dulu. Cepetan. Segala ada sebab akibat. Apa yang dipinjam pasti dikembalikan. Hari ini pakai orang-orangan sebagai pengganti. Pakai Rizka Suryani sebagai tubuh ritual. Dengan hukum langit, memikul sifat umi. Manguba sebab jadi akibat. Manguba akibat jadi sebab. Memutar balik dunia, menggeser karma timur dan barat. Bébon Saline d'Hypercarcan. Sebab akibat beralih. Hasan Larasati. Hasan Larasati. QQ. Sudah selesai. Ini, luka tusukan. Udah, nggak usah diurusin. Cepetan panggil keluarga Suryani ke sini. Bilang aja, gara-gara anak bandel itu. Lo bilang siapa anak bandel, hah? Lo masih berani balik ke sini? Gue udah bilang, gue bukan anak bandel, gue punya mama. Lihat, ini mama gue. Mama gue mirip kelinci nggak? Rizka Suryani meninggal di rumah gue Bambang Halim. Tetap aja jadi masalah. Karena lo sendiri yang datang. Ya udah, gue kasih lo kesempatan buat jadi kambing hitam. Kekek. Lo tahu dia itu mama lo. Kenapa lo masih nyakitin dia? Lo bodoh ya. Gue lagi nyelamatin mama. Yang mau nyakitin dia itu kalian berdua jahat banget. Masih aja ngeles. Mayatnya kan ada di sini. Lo mau gue bikin lo jadi mayat juga? Udah. Aline. Cepet panggil keluarga Suryani masuk sekarang. Gugup tuh. Mau kabur. Kita lihat keluarga Suryani percaya sama gue. Atau percaya sama lo, dasar bocah. Ngapain lo ketawa? Gue ketawa? Iya lo ketawa, dan lo kelihatan seneng banget. Senang. Lo udah nyakitin calon istri cucu gue. Gimana gue bisa seneng? Oh ngerti. Jadi ilmu hitam di basement itu, lo yang bikin ya? Kok bocah ini tahu? Sih? Rizka, ya ampun. Jalannya hidup lo tragis banget. Harusnya lo nikah sama Bambang Halim. Bisa hidup enak. Tapi malah disiksa sama anak bandel itu. Keluarga Halim. Harus bela lo dan cari keadilan. Orangnya aja belum datang, udah mulai acting duluan. Kalau hobi acting, ya udah gue bantu lo acting. Mertua. Nggak sampai segitunya, mertua. Ini. Mertua, cepat berdiri. Mana ada orang yang lebih tua berlutut sama yang lebih muda. Nggak sampai segitunya, nggak perlu segitunya. Dia. Aduh, ibu gue. Dia pakai ilmu sihir buat ngebunuh Rizka Suryani. Gue nggak akan diam aja. Lo mau kabur kemana? Berhenti. Lo berhenti. Dengerin gue.
Lo nggak apa-apa kan? Biar gue bantu bersihin lukanya. Nggak usah dibersihin. Cepetan tangkap anak itu buat gue. Cepat. Gue lari dulu. Lo mau kabur kemana? Gue terbang. Energi negatif di tubuh Mama sebagian besar udah berhasil dibersihkan. Ilmu cahaya emas. Tipu. Bangkit dari kematian. Nih. Rizka. Gue kenapa ya? Bu, sekarang ibu ngerasain nggak? Pikiran jernih, badan enteng, tangan sama kaki rasanya lega banget. Cucu gue, dia nggak mati kok. Lo kira belajar ilmu aneh dikit? Nusuk boneka jerami jelek itu udah bisa ngubah takdir sampai nyakitin emak gue. Nggak lihat siapa gue ini ya? Ngomong ngaco apaan sih? Boneka jerami apaan? Ilmu hitam apaan coba? Untung gue langsung membabat habis. Ngusir aura negatifnya. Bu, lihat deh gue tampan nggak sih? Itu lo yang nusuk gue pakai pisau. Lo dengerin penjelasan gue dulu. 2 orang itu yang mau nyakitin lo, Bu. Gue ini lagi nyelamatin lo, Bu. Kalau mau gelar ritual lagi, minimal butuh 3 bulan. Waduh, gimana dong ini? Nak, Uda Jongon Ribulagi. Cepetan nikah sama Bambang, biar bisa nolong adikmu. Kok gue nggak kuat ngelawan sih? Emang bener ya ibu punya kuasa garis darah bikin gue kalah? Gue nggak mau nikah. Ibu nggak dengar tadi anak kecil ngomong? 2 orang itu katanya mau bunuh gue. Anak kecil itu kelihatan agak serem sih. Tapi masa, omongannya kita percaya? Ngaco aja. Kalau gue ngomong kan udah fix hukum tau? Aduh, bahaya nih, Tuan Muda Montadora. Ahmad. Ahmad. Pak Kalim. Tolong banget deh, Pak. C'est la matin Ahmad. Ya. Kita cuma bisa saling bantu kalau udah jadi besan. Baru gue bisa nolong dia. Tapi tadi kan, Rizka katanya batalin lamaran? Cara melunasi utang itu bukannya gak berguna ya? Ngapain kita masih cari dia lagi? Siapa bilang gak berguna? Kali ini, semua gara-gara anak bandel itu. Dia yang bikin masalah. Gue gak percaya. Dia bakal terus jaga Rizka Suryani setiap waktu. Susah banget ya, kalau gitu ya udah, gak usah dipaksa. Antar keluar tamu. Rizka. Sekarang cuma, kamu yang bisa selamatin adikmu. Kamu gak boleh diam doang lihat adikmu celaka. Rizka Suryani. Kamu takut Ahmad Suryani bakal rebut harta keluarga ya? Oke, gue janji sama lo, asal lo mau tolong Ahmad Suryani, seluruh warisan keluarga Suryani nantinya bakal jadi milik lo. Tant Lan, bukan itu maksud aku. Mereka benar-benar mau nyakitin aku. Siapa yang mau nyakitin kamu? Seluruh kota Daxia aja tahu. Keluarga Alim kita. Cuma nolongin orang. Gak pernah nyakitin orang lo. Terus yang tadi di ruang bawah tanah itu apa? Sekarang lo kan gak kenapa-kenapa. Tapi adik lo itu, kalau gak diselamatin sekarang, beneran bisa habis hidupnya. Ahmad. 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 Ayah, masa ya gue bakal mati sia-sia gini aja? Gue masih pengen hidup. Gue aja belum nikah. Ahmad. Nak, Ayamon Samakamu. Tolongla. Ahmad. Elo. Kalian ribet banget sih. Masalah sepele gini aja harus nyusahin nyokap gue. Lo ngomong apa? Kan cuma nolong orang doang, biar gue aja. Lo tuh masih anak kecil banget. Om lo sendiri, ya harus lo yang nolongin. Nak, akhirnya lo sadar juga. Kak. Ahmad. Gimana perasaan lo sekarang? Udah mendingan belum? Udah, kok. Senang aja, Mak. Gue sendiri udah turun tangan. Malaikat maut aja pasti mikir 2 kali. MA. Mama di sini kok. Mama di sini. Bukan, Kak. Maksud lo apaan sih? Kapan gue tiba-tiba dapat keponakan gede gini? Sebenarnya ini gimana sih ceritanya? Gue udah pingsan berapa lama? Ahmad. Masalah ini. Cerita panjang deh. Udah. Orang juga udah gue selamatin. Mama, udah nggak perlu cari ayah baru buat gue lagi. Ngapain bengong? Ayo pulang, kita bikin bakwan bareng. Iya. Ayo kita pulang. Pak Kalim. Sekarang anak saya udah bisa sembuh sendiri. Jadi nggak usah repot-repot jagain lagi. Makasih banyak ya, itu cuma efek terakhir doang. Orang tolol yang cari mati sendiri. Ahmad. Mana mungkin? Dasar orang tua lo udah ngapain sama ini semua? Kakek Mira Prameswari di Ahmad Suryani naruh 9 macam kutukan aneh, biar lo si bocah tengil itu merasa jago.
Waktu terbaik buat pengobatan. Udah lewat. Gue juga nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Semua gara-gara lo. Anak gue jadi begini. Bulang. Hasan Larasati juga berusaha nolong Ahmad Suryani. Hasan Larasati. Kalian siapa sih? Enggak aku si hitam tua. Si putih kecil. Hitam putih tak berwujud. Gue udah mati, ya? Tiba dalam lo kena sembilan makam ketukanannya. Mati atau enggak. Tergantung Iwan Halim mau nolong lo atau enggak. Gak mau. Bang Hitam. Bang Putih, gue masih belum mau mati. Tolong gue, dong. Hidup lo sekarang. Bukan urusan gue berdua buat mutusin. Tuh orang tua enggak tahu dapat alat sakti dari mana. Tiap tahun selalu gangguin kita berdua. Biarin dia pergi deh. Keponakan gede. Kenapa si bocah datang ke sini? Bukannya dia ikut latihan sama guru besar, Shin Man? Udah ganti seragam, setelan jasnya kelihatan keren. Makasih atas pujiannya, Hasan Larasati. Zaman sekarang harus ngikutin zaman lah. Masa iya masih pakai jubah panjang kayak dulu? Bro, kalian berdua bentar deh. Tadi lo panggil dia. Apa tadi? Hasan Larasati kecil, kenapa lo nggak di atas sana? Mau datang ke sini? Nyari orang. Dia itu om gue. Gue udah sembuh, ya? Keponakan gede, akhirnya lo datang juga. Om kangen banget sama lo. Hasan Larasati. Hasan, lo kenapa sih? Kenapa emangnya? Ini baru masalah gede, bro. Pura-pura mati aja deh. Kalau lo masih mau nolong adik lo, sekarang datang sini. Sujud 3 kali ke kakek gue. Kalau udah lewat waktunya, dewa pun nggak bisa nolong lagi. Rizka. Atau gimana? Lo mending minta maaf sama Pak Bambang aja. Deh, adik lo itu udah nggak bisa nunggu lama lagi. Pak Bambang. Maaf ya. Gue mohon banget, tolong selamatin adik gue. Sujud 3 kali ke kakek gue. Tunjukin sikap lo dulu. Mama. Dasar bocah tengil. Dasar tua bangga. Lu udah ngapain ke om gue? Gue tahu semua kok. Setiap hari ribut aja. Siapa yang berbuat jahat pasti kena karmanya. Keluarga Halim, emang udah waktunya tamat. Anakku, Ahmad. lo udah sembuh. Keponakan gede, lo keren banget. Mereka yang lakuin. Emang mereka berdua. Mereka yang santet gue. Kalau bukan karena Hasan, gue udah ketemu malaikat maut. Ahmad. Lo ngomong apa sih? Hari ini, lo berdua gue hancurin sampai habis. Serang. Oak. Kalau gitu kita mati bareng aja. Bisa udah gue tarik. Kalian siap-siap pergi ya. Itu anak kecil. Hassan. Hello. Bisa sulap ya? Santai aja, santai. Kakek. Ini Senhui kayak apa kami. Ini MH biasa aja, keponakan gue yang paling gede, dari ambil bulan di langit, sampai nangkep penyu di 5 lautan. Semuanya gampang buat dia. Lo lagi ngomong apa sih? Hasan ITU. Anak kecil biasa aja, kalau sampai tersebar. Nanti dia bakal ditangkap buat riset lo. Dia terus-terusan bilang dia itu tukang sulap. Itu maksudnya gimana sih? Gue kasih tahu ya. Urusan ini, malaikat maut hitam putih, abang semuanya urusan gue. Malaikat maut hitam putih. Ahmad. Menurut gue lo itu, udah sakit parah berhari-hari. Kayaknya otak lo error deh. Bener banget. Mereka sudah pergi ke tempat yang seharusnya mereka datengin. Tusuk gue sama abang gue. Ayo tusuk gue sama abang gue. Empunagu. Selama ini, kalian kuman gumpulan dud haram. Nggak punya hati nurani dokter sama sekali. Neraka lapis 18. Kalian berdua harus coba lewatin itu semuanya.
Empunin Camilla. Jangan bunuh kami, tolong ampuni kami. Jangan tusuk lagi. Saul Keminculant, au Rampangambil Piso itu. Gue yakin kalian berdua udah dengar kabarnya. Ayo, cerowa aja. Rencana kalian gimana nih? Jangan bilang cuma mau kasih setengah aset keluarga. Semua harta juga mau gue kasih ke dia. Gue juga terima. Tapi pisaunya, gak boleh dikembaliin. Masalahnya dulu, waktu kita nyicil beli pisau itu, Kita eu d'Agenji. jatuh temponya 60 tahun. Waktu itu juga cuma asal ngomong, cuma bercandaan doang kan. Gak ada bukti, gak ada saksi. Terserah dia banget dong, ngomong apa aja percaya aja. Uang hilang masih bisa cari lagi. Tapi kalau Piso Bagiania Elodiambil. Muka muda lo yang umur 18 tahun gak bakal bisa aman lagi, kalau jadi nenek-nenek umur 78. Gimana bisa jadi ratu dunia hiburan coba, bener gak? Jadi maksud lo gimana? Balikin pisaunya? Terus kasih setengah aset keluarga sekalian? Harta itu gue dapetin sendiri, usaha sendiri. Kenapa harus balikin ke dia sih? Wonke. Panggil gue Jackson. Sama temen sendiri udah gak usah pura-pura deh. Orang kayak lo, tambah kurang. Kali bagi aja gak bisa. Bisa jadi bos besar dunia usaha Daxia. Emangnya gue gak tahu isi kepala lo? Di depan orang luar, lo mau pura-pura. Ya udah biarin. Tapi di depan gue lo ngapain sok pinter segala? Udah, jangan banyak bacot. Karena semuanya gak ada yang mau balikin pisaunya. Mendingan kita gabung aja, lawan si pengambil pisau itu bareng-bareng. Daripada bernasib kayak Iwan Halim. Mati diam-diam, gak ada yang tahu. Mau lawan gimana? Kita juga gak tahu. Siapa sih pengambil pisau itu? Bener juga. Musuh sembunyi, kita ketahuan. Kalau dia tiba-tiba menyerang. Gue sih aman. Tapi lo, berdua bisa bahaya. Gue udah cari tahu soal itu. Semua Arda, Iwan Halim. Udah jatuh ke Hasan Larasati dari Yunzo. Jadi berarti si pengambil pisau itu pasti orang dari keluargaan. Tapi soal siapa tepatnya, harus dicek lagi. Cek apaan? Langsung lenyapin aja. Mending salah bunuh daripada kebobolan. Mau musnahin satu keluarga. Si gue oke-oke aja. Tapi kalau kita salah tangkep, pengambil pisaunya bukan dari keluargaan, bukannya malah buang-buang waktu doang. Fiwa, kalau gitu lo gimana? Mira Prameswari, Mira Prameswari. Nama gue Mira Prameswari. Ratu dunia musik Daxia. Iya, Ratu deh. Kalau gitu menurut lo gimana? 2 hari lagi gue ada fan meeting di Yunzo. Gue jabanin cek lapangannya dulu aja. Kenapa? Nggak suka makanannya ya? Sekilas lihat aja. Kayak anak kampung yang nuaza ke sini. Setahun penuh, jarang banget makan daging. Steak premium kayak gini. Nggak biasa juga wajar kok. Tant Lan. Hasan kan juga pernah nolong Ahmad. Kok bisa ngomong begitu sih, Tante? Emangnya daging sapi enak apa? Biasanya gue makan daging bangau. Itu tuh juicy. Rasanya mantap banget. Bongo, kenapa nggak bilang makan burung phoenix sekalian? Udah pernah juga kok. Tapi, barang kayak gitu langka. Jarang banget ketemu. Kalau nanti ketemu lagi, gue bikinin sayap phoenix buat dicobain deh. Liatin aja tuh, anak ini. Ngomongnya suka ngawur. Kayaknya stres ya? Makan cepetan Gih, abis makan antrin dia pulang. Kalau nggak bisa ketemu ortunya, bawa aja ke kantor polisi. Mereka pasti bisa bantu. Gue nggak mau pergi. Gue susah payah nyari ibu gue nggak mau ninggalin dia. Maksud lo mau numpang? Di rumah kita terus ya? Gimana nih sama Rizka kita? Masih gadis banget. Nanti harus jagain anak titipan kayak lo. Terus gimana bisa nikah? Gue nggak numpang gratis kok. Ini apa? Soal tryout masuk SMP ya? Rajin juga belajarnya. Lo kenapa? Pak, kenapa sih? Pasti gara-gara lo lagi. Pakai sihir apa lagi lo? Lihat aja sendiri. Hasan. Jangan panik. Mereka itu cuma kegirangan banget. Ini seserahan dari gue buat lo. Buat seserahan gue? Setengah aset, keluarga Zhao. Udah dikasih ke keluarga Suryani. Setengahnya lagi, buat si tua itu sebagai persembahan. Gue nggak peduli lo sebenarnya siapa. Barang ini, keluarga kita nggak bisa terima. Udah kenyang belum? Udah kenyang. Abis ini gue antar ke kantor polisi. Ngapain diantar segala? Mau lihat siapa yang berani bawa cucu kesayangan gue pergi dari sini. Gue nggak bakal diam aja. Zini, biar nenek cium cucunya.
Selamat pagi. Selamat pagi juga, keponakan kecil. Pak, Bu, Kakak. Jadi gini ceritanya. Mira Prameswari idola gue, bakal datang ke Yunzo buat fan meeting. Gue kepikiran kalau keluarga Suryani bisa jadi sponsor acara ini. Dan ngajak idola gue jadi bintang iklan. Produk skincare terbaru, keluarga kita bisa langsung tembus pasar nasional, bahkan sampai internasional. Kok belum keluar juga? Ya? Sebentar lagi bakal ketemu sama idola. Seneng banget. Deh, Om, lo udah setua ini masih aja ngefans sama artis. Kesenangan idol itu lo nggak bakal paham. Gue mah paham banget. Hah, lo juga ngidol? Lo ngefans sama siapa? Taebae Jingsing. Lo kira lo lucu, ya? Beneran kok. Dulu waktu gue kecil suka ngejar-ngejar dia buat narik jenggotnya. Seru banget. Dateng, Mira Prameswari datang. Mira Prameswari. Idola, lihat ke sini. Mira Prameswari. Mira Prameswari lihat gue. Mira Prameswari gue cinta kamu. Mira Prameswari. Mira Prameswari. Mira Prameswari. Kakak cantik banget. Idola. Lihat gue, lihat gue. Cantik banget. Sih? Ini udah kelewatan deh. Ini apa? Pedang musik. Kehebatan pedang musik. Pertama. Bisa bikin tetap awet muda dan cantik. Kedua. Bisa memikat hati semua orang. Sampai bikin orang tergila-gila. Dulu, Tente d'Agiello. pakai itu juga. Jadi yang paling disayang sama Ratu. Dia kan bau ketek. Iya, kan, bau ketek aja masih. Bisa jadi kesayangan. Apalagi nih pedang musik. Bisa ngatur hati orang. Gokil banget nggak? Tapi sekarang, nggak musim lagi bikin rusuh di istana. Pedang musik cuma dipakai buat bantu orang jadi artis terkenal. Ya bisa dibilang. Ngikutin zaman juga, ya. Oh gitu tuh. Mira Prameswari. Mira Prameswari. Mira Prameswari cantik banget. Mira Prameswari. Gue cinta kamu. Kali ini ada berapa orang yang pingsan? 4 orang. Setiap kali lo muncul, Mira Prameswari. Fans lo selalu heboh banget, bukan cuma di Indonesia. Calo dit pendant ce cara global pain. Lo memang gak ada duanya. Kalau ngefans sama idola nggak heboh, sama aja nggak ngefans. Dimanapun Mira Prameswari hadir, selalu ada aja yang pingsan. Kalau nggak ada, berarti gue nggak punya daya tarik. Hello, Mira Prameswari. Gue adalah perwakilan, brand sponsor eksklusif buat fan meeting lo kali ini. Gue Rizka Suryani, Presiden Direktur Anshi Group, putri pertama. Keluarga Suryani, Rizka Suryani, umur 25, belum menikah. Sejak umur 18, udah terlibat di investasi Anshi Group. Umur 20, bawa Anshi masuk ke jajaran 500 perusahaan top nasional. Umur 24, luncurin bisnis kosmetik terbaru. Hari ini, produk skincare baru Anshi yang dikeluarkan. Namanya Toponi. Kayaknya, Mira Prameswari benar-benar tahu banyak soal Anshi Group. Yeah. Setiap sponsor, Mira selalu cek latar belakangnya dengan ketat, biar kerja sama kita, nggak sampai ngerusak reputasi Mira Prameswari. Kita juga gitu. Alasan kita jadi sponsor utama fan meeting lo itu. Secara pribadi, karena adik gue ngefans sama lo. Secara bisnis, Karina Anshi Group baru rilis paket perawatan Culet Anti-Aging. Pas banget sama image lo yang cantik awet muda. Jadi, mending kita ngobrol lebih detail aja gimana? Nggak perlu buru-buru. Boleh nanya sesuatu nggak? Di keluarga Suryani, siapa yang jadi penerima pisau? Pisau? Pisau apa? Anshi Group bergeraknya di bidang kecantikan. Bukan jualan alat-alat petukangan atau pisau. Pisau le itu bisa memikat hati orang. Gue nggak percaya lo nggak jujur. Rizka. Gue tanya lagi. Di keluarga Suryani, siapa yang jadi penerima pisau? Keluarga Suryani, siapa yang jadi penggamble pisau? Hati-hati. Kak, kenapa lo dorong idola gue sih? Gue nggak dorong. Kak, dia tuh diva, tahu. Fansnya kalau kompak ngomel, bisa-bisa keluarga Suryani tenggelam. Gue beneran nggak dorong kok. Gue yang dorong. Ini anak kecil dari keluarga siapa sih? Ada nggak orang tuanya yang mau ngasih tahu? Anak gue kok. Ini mama gue. Bukannya lo belum nikah?
Hasan Larasati, kita nggak boleh jadi anak nakal ya. Ngerti nggak? Cepetan minta maaf sama Diva itu. Oh, Dayang gila sama kecantikan. Tapi lo gila sampai lupa sama keluarga sendiri. Meski lo bucin abis, mana mungkin dia jadi tante gue. Lo ngomong ngaco lagi, awas gue robek mulut lo. Namanya anak kecil, jadi maklum aja. Gue mewakili dia. Minta maaf sama kalian ya. Minta maaf apaan? Mama tuh yang usil pegang tangan dia mau nyakitin lo, makanya gue dorong mama. Lo. Bisa lihat barang yang gue pegang di ujung jari? Lota. Penggambil pisau. Iya gue. Hasan Larasati, kita dengerin. Jangan jadi anak nakal, ya. Jadilah anak baik, jangan bandel, jangan suka nyusahin orang, ya. Cepat minta maaf dulu sama kakak Diva. Hasan Larasati, kalau beneran lo dorong kakak itu, ya minta maaf dong sama kakak. Oh apaan? Ya minta maaf lah. Nenek, maaf ya. Lo panggil gue siapa? Lo umur 18 tahun jadi pengambil pisau, itu udah 60 tahun lalu. Sekarang umur lo harusnya 78 tahun ya. Lebih tua dari kakek nenek gue deh. Kalau bukan nenek, jadi panggil apa dong? Harusnya panggil Buyut ya. Buyut, maaf ya. Dasar bocah bandel. Gue mau jitak lo. Ratu Diva. Jangan marah lagi, ya. Siapa juga yang bakal percaya? Kata-kata anak kisil begitu. Kita kan selalu bilang, ke semua orang usianya 32. Lagi cantik-cantiknya, dong. Udah lo kerjain belum? Semua yang gue suruh? Sekarang juga gue urus. Sudah ketemu siapa yang ngumpetin pisau itu? Bukan Rizka Suryani. Palingan si anak kecil itu. Lo mau gimana? Pakai tanggon orang biut beresin masalah. Ratu Diva. Gue bisa punya kesempatan di Yunzhou. Buat ketemu sama fans-fans kesayangan. Semua itu, berkat dukungan besar dari Suryani Group. Gue pengen minta CEO Suryani Group, Miss Rizka Suryani, naik panggung bareng gue. Ayo, silakan. You. Mendingan enggak usah deh. Miss Rizka, lo ngeremehin gue ya? Kalau lo nggak mau naik, terus nanti, gimana gue bisa jadi brand ambassador? Produk skincare keluarga lo? Kak, naik aja ke panggung. Itu kan Ratu Diva. Lo, bisa sepanggung sama Ratu Diva. Kehormatan gede banget, kan? Ayo dong, naik. Mama, ada gue kok. Tenang aja, naik aja. Kenapa masih belum naik juga sih? Miss Rizka bener-bener cantik banget ya. Gue dengar-dengar, dulu Miss Rizka juga, ngidam banget masuk dunia hiburan. Bahkan pernah ikut seleksi lomba penyanyi. Dulu masih polos. Kayak gue yang suaranya fals semua, mana mungkin bisa masuk dunia hiburan? Miss Rizka, bener-bener rendah hati banget. Gimana kalau Miss Rizka, nyanyi satu lagu buat semuanya, biar semua jadi seru? Boleh juga tuh. Satu lagu? Yuk, Kak, semangat ya. Nyanyi satu lagu, dong. Mendingan gue nggak usah deh. Miss Rizka, masih aja ngeremehin gue, jadi harus gimana nih? Dikasih muka nggak tahu diri, boykot Suryani Group aja. Ih, nenek sihir tua itu sengaja mau bikin malu mama gue. Gue bakal jadi pengiring buat nyokap gue. Cuma nyanyi satu lagu aja kan? Gue bakal jadi pengiring buat nyokap gue. Hasan Larasati, jangan cari gara-gara. Gue beneran nggak bisa. Ma, tenang aja. Ada gue kok. Lo bisa main piano? Gue denger nih, katanya lo hidupnya di kampung banget. Anak dari desa gitu. Di kampung juga ada piano coke. Nyinyir banget sih. Kebanyakan bacot. Gini aja nyokap gue nyanyi satu lagu. Lo juga nyanyi satu lagu. Ayo kita adu. Berani nggak? Serius ada yang berani adu suara sama Diva kayak gini? Gila kali ya. Bener tuh. Nggak tahu diri. Nggak malu apa? Hasan Larasati. Oke, kalau gue menang gimana? Itu barang kasih ke gue aja. Serius nih? Nggak percaya ya? Sini, kita janji kelingking, jangan curang. Kalau lo kalah gimana? Nggak mungkin, gue kalah sama nyokap lo yang fals gitu. Tapi kalau tiba-tiba kalah gimana? Sesuai janji, barangnya kasih. Kurang nih. Lo mau apa lagi? Minta lo minta maaf sama nyokap gue. Terus bener-bener endorse barang nyokap gue. Semoga lo konsisten ya. Jangan kayak Iwan Halim tuh, bapak tua ngeselin. Kepintaran bisa jadi bumerang. Ayo kita tanda tangan. Mama, udah siap belum? Hasan Larasati. Udah berani banget nih, siap tampil tandingan sama Diva. Bener-bener nggak tahu takut. Nanti lihat aja bakal malu-maluin. Iya juga. Kak. Gimana kalau, mendingan kita batalin aja deh. Batal apaan? Lihat aja aksi gue. Anak kecil ini. Bener-bener ajaib nih anak. Keren juga.
Ya, kenapa? Lihat Rainier. Jangan-jangan bocah ini emang punya kekuatan khusus ya? Gayanya dia, kayak beneran ngerti gitu. Mak udah siap belum? Hasan Larasati. Gue harus nyanyi lagu apa? Terserah aja, pokoknya nyanyi aja, sisanya biar gue yang urus. Lo nggak beres bersin pisau. Terus balik ke sini ngapain sih? Mau pinjam orang Pinjam siapa? yang di aula utama. 7 bidadari plus kakak Cange. Nggak pinjam ah. Nggak mau pinjam. Ya udah gue pergi ya. Tunggu sebentar. Lo pengen bikin Conseil. mau jadi anak artis ya? Gue mah nggak mau masuk dunia hiburan kok. Gue lagi bantu lo kumpulin pisau nada. Ibunda Diva lagi taruhan. Suruh mama gue kompetisi nyanyi sama dia. Kalau mama gue menang, dia balikin pisaunya plus kasih persembahan. Kalau mama gue kalah, Gimana dong? pisaunya dikasihin ke dia, Dek. Mama lo kan fals banget. Nyanyi bikin sakit kuping tahu. Makanya gue mau pinjem kakak Cange. Terus kenapa harus pinjam 7 bidadari? Soalnya gue jadi pengiring musik. Lo juga nggak pernah ngajarin gue main alat musik. Sumpah, gue lama-lama bisa mati gara-gara kalian berdua. Ok. Tunggu aja. Ya. Gue ikat mereka ke sini sekarang. Lelaki tua itu kok tahu kalau mama gue nggak bisa nyanyi? Jangan-jangan mereka pernah ketemu. Lo masih aja mikir ya? Sebenarnya lo bisa main piano nggak sih? Iya bener tuh, kok diam aja? Gue rasa aneh banget, sih. Hasan Larasati. Mending udahan aja deh. Udahan aja. Kalau nggak bisa mending turun. Ibu sama anak kayak lo berdua. Emang lucu banget sih. Mau ngerjain gue Diva kondang cuma buat hiburan doang? Orang lama kayak lo nggak bisa dipercaya ya. Jadi produk skincare dari Anshi Group lo. Pasti juga nggak bagus kan? Gini nih. Bikin gue nggak berani buat jadi brand ambasador kalian. Iya juga, boykot aja Anshi Group. Kalau gitu, nggak usah pakai Diva buat brand ambassador. Ahmad Suryani, Hasan Larasati, Kita Pergi. Ini benda, namanya piano ya. Terus apa dong? Kelihatan banget belum pernah lihat dunia. Benda beginian datang dari barat. Gue nggak biasa sih main ginian. Masih kecil aja. Udah pinter cari alasan. Cari pembenaran. Lo kan maksudnya mau bilang, nggak ada iringan musik. Ibu lo yang suaranya kacau itu, nggak bisa nyanyi kan? Gimana kalau lo naku kalah? Kalah. Gue udah hidup 9 tahun, nggak pernah tahu gimana nulis kalah. Nyanyi aja. Hasan Larasati, jangan nyanyi deh, malunya kebangetan, tahu? Turun aja. Nggak bisa kan? Cepetan turun. Ayo. Bu, percaya sama gue. Pokoknya mulai aja ngomong. Hasan Larasati. Gue harus mulai gimana sih? Ibu langsung mulai aja lah, sisanya biarin gue urus. Saat kelopak meninggalkan bunga. Harum tipis. Masih terasa. Aromanya hilang setelah angin dan hujan. Takeda. Yang mau mencium lagi. Kalau hari mari di tengah cahaya yang gemilang. Cinta bakal terlahir kembali dari abu yang tersisa. Sulit melupakan saat-saat penuh mesra dan bisikan lembut. Pakai senyuman lo. Buat mengenang gue. Suaranya bagus banget ya. Serius Ani? Enak banget didengar. Musiknya kayak dari surga. Ini bener-bener musik dari surga. Bagus banget sumpah. Barusan tadi. Barusan terjadi apa sih? Itu suasananya apa tadi? Gue takut nanti nggak bakal bisa dengar lagi. Gue takut gue bahkan gak sempat rekam. Deh. Bagus nggak? Bagus. Enak banget. Lagu kayak gini cuma ada di langit. Manusia kayak kita, seumur hidup bisa dengar beberapa kali aja. Gue juga nggak tahu sih ini barang kecil. Pakai trik apa? Meskipun gue lagi jago-jagonya, tetap nggak ada apa-apanya dibanding ini. Gimana dong? Mah, lo keren banget. Tapi ya, barusan itu beneran suara gue kok. Om, lo rekam nggak? Rekam? Kok rekam? Kak, bagus banget suaranya. Nanti gue kirim ke lo ya. Lo bener nggak sih ini? Yuk mulai ya. Tentu aja bisa kok. Dengerin baik-baik ya. Gue baru sampai di Yunzhou. Tenggorokan gue agak nggak enak. Jadi lo nyerah nih?
Nyerah sih nggak. Tapi yang gue janjiin ke lo, gue udah lakuin. Kan gue jadi ambasador. Untuk produknya keluarga Arif Suryani kan, gue udah jadi ambasador. Lu jago banget ngeles deh. Kong, tolong bawa sampelnya ke sini. Dulu Iwan Halim ngasih gue obat penghancur wajah yang gak punya warna dan rasa. Bahkan alat paling canggih pun gak bisa deteksi racun itu. Gue gak pakai obat itu ke cewek-cewek yang rebutan posisi selebriti sama gue. Tapi sekarang malah dipakai buat keluarga Suryani kalian. Walaupun tadi gue cuma bercanda sedikit sama Mbak Rizka Suryani, tapi itu gak bakal ngaruh sama kerjaan gue sebagai brand ambassador produk skincare keluaran keluarga Suryani ini. Mbak Rizka Suryani, bisa ceritain ke fans-fans gue dong. Semuanya, nggak peduli, sekarang udah punya skincare model begini atau belum. Gue tetap banget rekomendasiin produk yang ini. Skincare ini, gue udah coba sendiri langsung. Lo, pakai bahan alami, ekstrak tumbuhan asli, bikin wajah lo berubah jadi glowing dalam 7 hari. Soal harganya, gue udah kasih diskon spesial buat semuanya. Beneran asli natural? Iya. Nggak bakalan bikin kulit rusak atau gimana kan? Tentu aja nggak. Produk kita itu skincare, ngerawat kulit, bukan ngerusak kulit. Memangnya ada penipu? Ngin ngaku dia penipu? Teknologi dan trik macem apapun? Toko mana sih yang mau ngaku kalau produknya nggak aman? Celebrity Kilas Atas. ITU maksudnya APA? Gue nggak ada maksud jelek ke Mbak Rizka Suryani kok. Maksud gue adalah, kalau sampai terjadi sesuatu, perusahaan Suryani kalian, ada jaminan nggak? Tentu ada dong. Kalau ada masalah apapun, Grup Suryani, ganti rugi 1000 kali lipat. Itu juga nggak seberapa nilainya. Menurut Mira Prameswari. Kalau mau gue jadi brand ambassador juga boleh. Asal. Kalau sampai konsumen dirugikan, selain ngasih ganti rugi berkali lipat ke konsumen, harus ganti rugi nama baik gue juga. Mbak Rizka Suryani, mau ganti rugi berapa? Seluruh aset Suryani. Deal. Gue tambahin satu syarat lagi. Kalau sampai fans gue dirugikan, lo harus masuk penjara juga. Ok, deal. Nenek sihir tua ini lagi coba main trik licik lagi. Karena Rizka Suryani secepat itu deal, gue juga bakal langsung aja. Sekarang juga, langsung tanda tangan kontrak. Live streaming seluruh dunia. Ayo tanda tangan kontrak. Oke. Silakan. Ma, gue pengen pipis. Biar Om yang anterin lo ya. Enggak, lo aja yang temenin gue. Lo sengaja ya. Gue udah nggak tahan banget nih, mau ngompol. Maaf banget. Gue antar dia ke toilet dulu ya. Kenapa? Mau kabur mumpung ada kesempatannya? Jangan-jangan, produk kalian ini benar-benar teknologi dan kerja keras ya. Ini kan live streaming seluruh dunia loh. Mama! Sekarang, gue boleh antar dia ke toilet kan? Silakan. Panggung gue serahin ke lo ya. Gue janji bakal jadi brand ambassador yang kecamatan. Ayo. Ada fans yang mau naik ke panggung. Coba gratis. Produk baru ini enggak? Bisa foto bareng sama gue juga lo. Lihat nih gue. Cuy Hua, yang kayak gini tuh, mau ngapain sih? Kok bisa-bisanya malah jadi bisnis gini? Manfaatin momen buat bebas sepenuhnya. Pakai siapa momennya? Fans yang ngejar idola. Investor yang main saham adalah senjata tajam terbaik di dunia ini. Di dunia ini. Ma, gue nggak pipis deh. Nggak pipis karena udah ngompol ya? Coba lihat. Ma, lo nggak ngerasa Mira Prameswari sengaja ngejebak lo? Kasih syarat yang ketat banget. Gue tahu kok. Tapi lo tetap tanda tangan cepat gitu. Soalnya, gue percaya sama produk kita. Ma, lo emang nggak paham dunia bisnis yang keras itu? Anak bocil kayak lo. Bilang gue nggak ngerti dunia bisnis yang keras. Gue udah lama malang melintang di dunia bisnis. Segala macam orang udah gue temuin. Yang bawa senjata pun, lo pasti belum pernah lihat. Produk dari keluarga lo sendiri juga mau coba? Kan bisa, foto bareng sama Diva. Sekarang semua bisa coba produknya.
à Bignobin, que c'est Blabua. Foto bareng Diva, ya. Gimana menurut lo, lembab kan? Coba lihat muka gue. Gue baru pakai belasan hari. Dulu muka gue bopeng-bopeng. Sekarang makin ganteng. Rasanya adem banget, enak dan lembab, keren sih. Emang bagus, jauh lebih oke dari yang pernah gue pakai sebelumnya. Ini semua produk pilihan Diva. Nggak ada masalah? Beneran deh. Muka gue. Kok rasanya panas terbakar? Ya? Muka lo. Iya lo juga. Di muka lo juga ada serangga. Di muka gue ada serangga, muka lo juga. Di muka lo juga ada. Muka gue sakit banget deh. Muka gue juga. Kakak, lo di mana, Kak? Kenapa sih? Tolongin gue, dong. Kenapa? Muka gue sakit banget, muka gue. Hancurin keluarga. Suryani aja. Hancurkan keluarga Suryani. Bu, lo nggak apa-apa kan? Gue nggak apa-apa. Cepetan cek Ahmad gimana. Kak, lo di mana sih? Gue nggak kelihatan lo. Gue di sini kok. Bu, jangan gerakin Om dulu. Ada yang nggak beres? Kak, di muka gue ada serangga. Ahmad, kenapa nih? Barusan masih baik-baik aja. Gue juga nggak tahu, kok. Gue cuma pakai sampel itu sebentar. Abis itu langsung begini, deh. Sampelnya bermasalah. Padahal sebelumnya, kita udah sering pakai, kok bisa bermasalah sih? Hasan, bukannya lo bisa ngobatin orang kan? Lo cepetan cek dulu. Aroma ini racikan penghancur wajah. Ada yang jahil sama sampel ini. Racikan penghancur wajah. Itu dia. Sebelum jumpa fans, gue sendiri yang serahin sampelnya ke dia. Nenek tua, racikan penghancur wajah ini, lo sengaja taruh di sampelnya kan? Lo parah banget, bahkan ngejahatin fans lo sendiri. Bahkan alat paling canggih aja, nggak bisa deteksi barang itu. Tapi lo, anak kemarin sore begini, malah bisa nyium baunya. Lumayan juga sih lo. Emang benar lo ya? Lo rela demi lawan keluarga Suryani, sampai fans lo sendiri dibikin celaka. Cepet keluarin obat penawarnya. Iya gue, memang kenapa? Kalian tahu juga mau ngapain? Kalau Odar kena rekin pengen ke muka ini. Cuma bisa nahan sakit parah, sampai napas terakhir. Meskipun Iwan Halim hidup lagi, dia juga nggak bisa nolong. Keluarga Suryani, hari ini pasti bakal habis. Kalau nggak ada obat penawarnya, terus gimana nasib Ahmad? Siapa bilang nggak ada obat penawarnya? Iwan Halim aja nggak bisa nolong, nggak berarti gue juga nggak bisa. Sombong banget lo. Waktu Iwan Halim dulu bikin racun ini, dia sendiri bilang obatnya nggak ada. Kalau mau selamat, sepet serahin semua pisau yang udah lo balikan. Mungkin aja, gue masih bisa maafin lo sama Rizka Suryani. Kalau nggak juga, hari ini keluarga Suryani, Beko Masna. Iwan Halim bawa-bawa pisau medis, terus ngurusin ilmu gelap kayak gini. Bener-bener bikin malu dunia medis. Lo lihat baik-baik, buka mata lebar-lebar. Barusan gue kenapa ya? Gue juga nggak tahu. Muka gue udah sembuh, tadi kenapa sih? Ahmad, gimana? Masih sakit nggak? Udah sembuh, semuanya udah balik normal. Muka ganteng gue, kalau nanti rusak lagi, gimana dong masa depan keluarga Suryani? Lo sih? Mana mungkin kayak gitu? Emang apa yang nggak mungkin? Lo lupa ya keluarga Halim, kenapa bisa hancur? Makanya keluarga Suryani, hari ini juga nggak bakal tenang. Serbu Amerika. Bukan. Tunggu sebentar. Dewi, kok lo jadi gini sih? Gue tuh fans berat lo. Siapa yang lo bilang Dewi? Jangan banyak omong. Lakukan sekarang. Jangan dekati gue, jangan dekati. Jangan. Apa sih jurus aneh lo itu? Ini bukan jurus aneh, ini ilmu asli aliran Xuanmen. Pedang le itu nggak dipakai buat ngacauin pikiran orang. Sebenarnya gue mau ambil pedang le dengan cara yang terhormat. Kalau lo nggak mau baik-baik, ya udah gue bantu lo biar kelihatan terhormat. Sial. Apa yang terjadi sama gue? Ada apa ini? Kok kepala gue pusing banget? Astaga, hantu, ini apaan sih? Ya ampun. Astaga, hantu. Wajah gue. Emang dari lahir lo kayak gini kok. Kenapa? Baru 60 tahun lo udah lupa ya? Siapa sih nenek tua jelek ini? Kok gue ada di sini sih? Iya, ini siapa sih? Gak pernah lihat sebelumnya. Ini di mana sih?
Iya juga, gue gak pernah ngefans sama seleb. Kenapa gue bisa datang ke sini ya? Siapa sih si muka aneh ini? Iya. Dewi. Dewi apaan sih? Kenapa sih mereka? Gak ada yang kenal sama gue? Sama sekali bukan begitu. Pedang Le sudah gue ambil kembali. Muka lo otomatis bakal balik kayak semula. Orang-orang juga udah nggak melihat lo pakai filter aneh. Sekarang lo udah masuk status tidak ditemukan siapapun. Ingat ya, semua harta lo harusnya dikirim ke gue. Dasar bocah nakal. Balikin lagi pedang Le gue. Balikin. Jangan sentuh dia. Hasan, lo nggak apa-apakan, Mama jagain lo. Lo ngaku gue mama lo juga. Gue cuma ngomong asal aja kok. Aduh, putra kesayangan. Gue mohon banget sama lo. Tolong balikin pedang Le gue ya. Gue kasih semua duit gue deh. Nenek buyut, kok bisa-bisanya lo sujud ke gue? Jadi orang tuh harus pegang janji. Katanya 60 tahun, ya harus 60 tahun dong. Terus, kalau nggak ada pedang Le, orang-orang juga nggak kenal sama lo. Setelah ini, nggak bakal lagi ada Mira Prameswari Sang Diva. Gak mungkin. Gue Mira Prameswari. Artis paling terkenal sedunia. Jangan deket-deket ya, Bu Mira Prameswari. Lo ngapain sih? Masa gak kenal sama gue? Cepetan minggir dari gue. Apa sih maunya nenek tua ini? Gak mungkin. Kenapa semua orang gak ingat sama gue sih? Gue kan Mira Prameswari Ratu. Bang hitam, bang putih, ada kerjaan nih. Hitam putih. Ini nggak mungkin. Sebenarnya lo siapa sih? Kok mereka berdua nurut sama lo? Lo kan udah nebak sendiri. Orang yang jual pisau utang. Kalau mau ngomong aja sama Raja Neraka. Yang dua ini gue serahin ke kalian ya. Thank you banget, Hasan Larasati. Dua orang ini emang bandel banget, parah. KPI tahun ini. Berkat lo banget. Gue masih pengen hidup. Tolong anggap aja gue kayak angin lalu, ya? Jangan penjarain gue. Tolong ampunin gue, Please. Itu semua gara-gara dia. Dia yang maksa gue lakuin itu. Ayo pergi. Neraka tingkat 18. Ruang VIP, 2 orang. Kenapa? Ada apa sih? Hasan, Mama, udah, nggak apa-apa, udah tenang. Hasan. Kok Marika tadi? Jadi nggak gerak? Kayaknya abis dihipnotis tuh, sekarang udah beres. Tadi nenek-nenek itu kemana? Kok tiba-tiba hilang? Iya juga. Ya. Gue tadi kayak lihat 2 orang pakai jas, ngebawa dia pergi. Apa gue ngelihat salah? Kayaknya iya deh. Keponakan gede. Mira Prameswari sama asistennya kemana? Udah ke tempat yang harus mereka datengin. Bawa sial banget. Anak kecil ini. Beneran pembawa sial deh. Bawa lo buat nego endorsement aja. Bisa-bisanya bikin brand ambassador kena skandal. Cepetan dong. Kirim dia pergi dari sini. Tapi dia emang udah dari awal bakal kena skandal kan? Cepet terjadi, cepet kelar urusan. Gue ini udah bantu mama. Hemat banyak banget biaya buat PR. Dasar bocah bandel. Berani-beraninya lo ngelawan gue ya. Lihat aja nanti. Pantat lo gue kocok sampai merah. Mama tolong gue. Tolong gue. Hasan Larasati kan masih anak kecil. Lagi pula, itu bukan salah Hasan Larasati juga. Kenapa gak salah dia? Keluarga kita. Cuma bisa berharap. Produk skincare ini bisa kasih kita harapan baru. Sekarang udah deh. Skincare belum dijual. Brand Ambassador Malakina Skandal. Rantai keuangan kita. Bisa-bisa putus nih. Memang sih sebelumnya, kita sempat dapat setengah dana dari keluarga Halim. Tapi semuanya, habis gara-gara brand. Ambassadeur Kina Scandale. Riska. AYO 5 something dong. Kalau perusahaan kita sampai kolaps, Kita semua. bisa-bisa tidur di jalan nih. Tidur di jalan? Itu apaan? Wisata model baru ya? Ahmad, akhirnya lo balik. Keluarga kita. Bakal susah banget gara-gara si bocah ini. Keluarga kita bakal kolaps. Kolaps? Gak mungkin lah, di rekening kita ada 1 triliun, mana mungkin kolaps? Pak, jangan-jangan lo diam-diam ngelakuin sesuatu yang salah ya? Rekening ada 1 triliun. Beneran nih? Lo gak percaya? Lihat aja ke layar utama. Semuanya, peluncuran produk skincare Ansi Group tetap diadakan sesuai jadwal. Laporan dari Ansi Group mengonfirmasi masalah kualitas kemarin. Itu gara-gara Mira Prameswari nyuruh asistennya sengaja nambahin bahan berbahaya. Keluarga Mira juga terlibat dalam berbagai tindak kriminal. Saat ini, Mira Prameswari sama asistennya udah nggak bisa ditemukan menurut sumber terpercaya. Semua aset keluarga Mira sekarang dipakai buat bayar kerugian dari kasus ini. Saat ini, semua sudah diatur sesuai hukum oleh Ansi Group. Mama, ini semua buat nambahin mahar lo. Cucu kesayangan. Setelah ini, lo bakal jadi pembawa keberuntungan di keluarga kita.
Mulai hari ini, Hasan Larasati resmi jadi cucu gue. Mana mungkin sih? Apa? Saham perusahaan Arif Suryani Group. Kenapa tiba-tiba anjlok parah gini? Gawat nih, Perusa Onsen Group. Gabung sama semua perusahaan top 500. Mereka rame-rame jual saham Arif Suryani Group biar harganya turun. Kita sebentar lagi bakal bangkrut. Apa? Keluarga Suryani bakalan benar-benar bangkrut? Jadi nanti gue gak bakal jadi anak orang kaya dong. Hancur deh. Semua udah hancur. Mama jangan cemberut gitu, nggak bagus tahu. Hasan suka banget lihat Mama senyum. Hasan, sekarang Arif Suryani Group lagi kena masalah. Mama takut gak bisa jagain kamu baik-baik. Ahmad. Kenapa kak? Apa kakak punya ide? Gini aja, kamu cariin keluarga baik-baik, terus Hasan nitipin ke mereka aja. Mama udah nggak mau Hasan lagi, nggak mau Gue susah payah nyari kamu. Gue nggak mau pisah sama Mama. Hasan baik? Arif Suryani Group mau bangkrut? Kamu ikut Mama cuma akan susah. Mama ngelakuin ini juga demi kebaikan kamu. Nggak jadi bangkrut, Hasan nggak perlu pergi kan? Kamu ngomongnya gampang. Ini tuh maunya. San Bangkai, orang paling kaya. Duit dia banyak banget. Kalau dia mau hancurin kita, kayak nginjek semut doang. Gampang banget. Kamu anak kecil gini, emang bisa apa? Iya sih, muka gue kayak anak umur 9 tahun. Tapi kalau benar-benar anggap gue anak kecil, Mama salah banget. Wang Chai. Itu kan nama anjing ya. Takut amat sama dia. Mama percaya sama Hasan nggak? Hasan memang bukan anak biasa. Mungkin aja. Dia memang punya solusi buat selamatin Arif Suryani Group. Mama percaya sama kamu. Oke, kita jalan. Gimana? Ngejar anjingnya. Maaf, Pak. Area kantor tidak boleh berisik. Maaf banget, ya. Om, gimana sih lo jadi tim suasana? Kita di sini mau ngebuka tantangan nih. Ayo, jalan, yuk. Kalian nggak boleh masuk ya. Pak San lagi nggak terima tamu sekarang. Lo anak ini namanya Wang Chai ya? Jean Gampangil Guanke. Harus panggil gue Jackson. Hello, Pak Sun. Gue presiden direktur dari An Group, Rizka Suryani. Kali ini kami datang ke sini. Cuma pengen banget lo tolong. Mau jelepasin An Group. Tolong lepaskan N Group. Lupakan aja, kalau mau nyalahin, salahin aja bocah tengil ini. Udah nyari gara-gara sama orang yang gak bisa dia lawan. Jadi lo tuh Hasan Larasati, ya? Bener banget, itu gue. Wang Chai, saran gue lo mending baik-baik aja deh. Kalau sampai nyokap gue kesal, gue bisa ngamuk loh. Bocah ini, seru juga, ya. Mau gue lepasin An Group? Sebenarnya bisa aja. Serius nih, Pak San? Asal lokasi gue pisau bisnis itu. Gebakal Le Pazin Group. Gimana? Tuh, anak kecil. Seekor anjing aja berani nawarin syarat ke gue. Keluarga Suryani, gue udah kasih lo kesempatan. Karena anak kecil ini, nggak tahu diri. Jangan salahkan gue kalau jadi tega. Cézoran, Sini. Udah mulai dingin sekarang. Kalau gitu, biarin aja keluarga Suryani benar-benar bangkrut. Siap. Pak Arif. Grubson, lagi nambahin. t'es canon que kita. Kali ini kita benar-benar udah bangkrut. Saham sebentar lagi bakal didepak dari bursa. Habis sudah. Kali ini benar-benar habis. Pak Sun. Anak kecil kan gak ngerti apa-apa. Gue atas nama dia minta maaf ke lo. Gimana? Bisa gak lo kasih keringanan? Lepaskan keluarga Suryani? Kalau anak kecil salah, pastinya tanggung jawab orang dewasa. Betul. Kalau lo mau gue ampuni keluarga Suryani, bisa aja. Asalkan lo mau berlutut minta tolong. Terus nemenin gue semalam. Gue bisa aja lepaskan kalian. Pak San? Ya, gini gak asik amat dong. Gue aja yang nemenin lo. Gimana? Gue aja yang dateng. Enak aja lo. Semua yang enak lo ambil. Gimana, Pak Arif? Pikir-pikir dulu aja. Mama jangan sedih. Ada gue di sini, nggak bakal ada yang bisa nindas Mama. Cuma saham doang kan? Kalau naik lagi, beres. Dasar anak kecil, mulut lo besar juga ya. Gue udah gabung sama perusahaan top dunia buat hancurin keluarga Suryani. Meskipun dewa rezeki dateng, nggak ada gunanya. Iya tuh.
Kenapa nggak panggil aja Dewa Rezeki? Setiap tahun gue bakar. Du babu à Dewa Rezeki. Nggak sampai miliaran, ya jutaan. Kalau Dewa Rezeki beneran datang, pasti dia kasih muka ke gue juga. Dewa Rezeki, keluar dong. Bukannya lo bilang mau undang Dewa Rezeki, di mana emangnya? Padahal tadi gue sempat berharap loh. Mending lo cepet pulang dan mulai bersihin barang-barang. Kalian nih, sebentar lagi bakal diusir dari rumah. Siapa bilang Dewa Rezeki nggak datang? Keponakan gede, tadi lo bilang Dewa Rezeki itu di mana sih? Kok gue nggak lihat apa-apa? Maaf ya. Gue lupa kalian nggak bisa lihat dia. Dasar bocah bandel. Menurut lo, gue kelihatan kayak orang bego gitu? Kata lo Dewa Rezeki udah datang, ya datang aja. Mana dia? Hasan Larasati, jangan aneh-aneh deh. Kakek Dewa Rezeki, tolong bikin mama gue jadi kaya raya dalam semalam. Bisa. Tapi duitnya bakal dipotong dari rekening guru kamu ya. Sip, habiskan duit guru demi nolong mama. Bener-bener anak paling berbakti sedunia. Oke, siap. Ma, coba sekarang lihat saham lagi deh. Kak, naik lo. Beneran naik. Nggak cuma naik, kenaikannya juga gila banget. Udah mau nyentuh batas atas. Kok bisa gini sih? Duit gue. Hasan Larasati, lo gue nggak akan maafin. Seseorang. Pak San, nggak bisa gini. Saham milik An Group kayak abis dikasih doping aja, sama sekali nggak bisa ditekan. Kok bisa gitu? Cek buat gue. Pak San, sudah ketemu. Ternyata di luar negeri tiba-tiba ada tambang emas baru ditemukan. Bisnis tambang An Group lagi naik daun banget, makanya susah banget ditekan. Gue sampai hampir jantungan. Ternyata cuma lagi dapat hoki aja. Wang Cai, skill gue keren kan? Lo udah ngerasain sendiri. Buruan balikin pisau gue, sama serahin harta lo. Kalau enggak, gue bakal ambil paksa lo. Dasar bocah. Berani nggak lo tanding sama gue? Mau tanding apa emangnya? Investasi. APA? Oke, kalau gue menang lo harus balikin semua harta dan barang gue ke gue lagi. Terus kalau lo yang kalah gimana? Pedang dagang itu bakal gue kasih ke lo. Termasuk usaha keluarga mama dari An juga gue kasih ke lo. Hasan. Pak San. Anak kecil cuma asal ngomong, jangan diambil hati ya. Hasan, jangan bikin ribut deh. San Wangca itu kan, udah terkenal banget jadi raja investasi. Dulu dia mulai, cuma modal 50.000, 7 kali keluar masuk Wall Street. Akhirnya dapat untung 1 miliar, terus keluar dengan gaya keren. Udah jangan ribut. Benar. Sekali omong, gak boleh mundur lagi. Lo udah setuju, jadi gak boleh nyesel. Pak San. Bapak ini malah ngebully anak kecil. Ya gue emang ngebully. Terus kenapa? Lo mau pukul gue nih? Pingguang cuek, bunuh. Ada apa nih? Mama, jangan marah. Belum tentu siapa yang ngebully siapa kok. Wang Cai, lo mau ngadu gimana? Kita masing-masing pilih satu saham, lalu investasi di situ. 3 jam ke depan, siapa sahamnya naik paling banyak? Itu yang menang. Sip. Om pinjem batu bata lo dong. Dia bisa nggak ya? Kalau Hasan udah bilang mau adu, kita percaya aja sama dia. Kasih aja HP-nya. Nih gue kasih. Udah dipilih, gue pilih yang ini. Anak kecil. Lo ngerti saham nggak? Nggak ngerti kok. Bukan gitu. Hasan Larasati, dasar bocah tengil. Nggak ngerti saham? Buat apa asal beli gitu aja? Lo lagi gatel kali pantatnya. Nggak ngerti saham, tapi kan nggak berarti nggak ngerti investasi. Tunggu aja ya. Sok banget. Deh. Sekarang, gue yang milih. Dong. Stop. Oke. Yang ini bagus. Gue pilih yang ini. Ini saham lagi naik banget akhir-akhir ini. Udah naik, lebih dari 20 hari berturut-turut. Mama, momen gemilang itu pasti ada. Tapi jangan anggap satu momen itu kayak selamanya. Mulai, ya. Naik. Mana makin? Kok bisa naik secepat ini?
Sih? Ada apa sih ini? Kenapa ya begini? Gue belum pernah dengar sebelumnya. Beneran naik secepat ini? Nggak mungkin lah. Semuanya pada turun. Arus uang di dunia. Semua tunduk sama perintah gue. Trik dagang rahasia. Kembalilah ke pemilikmu. Bantuin gue. Naik, naik. Wah, gila, keren banget. Hebat banget sih. Mantap. Kok nggak naik lagi, sih? G. Senwang. G. Jackson. Emang udah dari dulu jagonya investasi. Mau adu investasi sama gue? 10 generasi pun dia nggak bakal nyampe level gue. Wang Chai, kalau main, ya main yang gede sekalian dong. Kita saling serang saham yang dipilih lawan. Lihat siapa dulu yang nggak kuat nahan. Gimana? Boca. Lo udah gila. Ya. Di belakang gue, ada Sun Group. pemilik kekayaan nomor 1 dunia. Cuma modal saham ini. Belum bisa tahan dari serangan gue. Lo mau adu sama gue? Modal lo apa? Dia itu di belakangnya, ada kami, keluargaan. Kak, lo juga udah gila, ya? Sok banget. Sih, keluarga Suryani, baru aja lolos dari ambang kematian. Sekarang berani-beraninya ngegas di depan gue. Ya, ayo aja. Gue bakal bikin kalian benar-benar sadar betapa jauhnya beda kekuatan. Kumpulin semua talenta keuangan terbaik dunia. Gue bakal bikin saham ini jatuh sampai ke dasar bumi. Siap. Hasan Larasati, jangan cekat, santai aja maju dulu. Tenang aja, Mama. Keponakan gede. Sisa waktunya tinggal sejam lagi. Nanti Om, bakal naik Range Rover atau hidup susah. Semuanya tergantung lo. Ini kenapa? Sih? Paksan, nggak bisa gini. Saham ini kayak kesurupan. Semua jurus serangan finansial kita. Nggak ada yang mempan. Loh, dasar pada nggak berguna semua. Anak muda. Gue akuin, hoki lo emang lagi bagus. Tapi dia ada pangki kuat mutlak. Hoki lo yang kayak tai itu nggak ada artinya sama sekali. Seluruh aliran uang dunia ikut perintah gue. Pedang dagang tersembunyi segera kembali pada tuannya. Bantu gue. Anak kecil. Sekarang, lo mau gimana? Wang Chai, pedang dagang udah bikin lo kaya raya. Kalau lo balikin pedangnya ke gue, lo masih bisa simpan setengahnya. Udah terlanjur masuk mulut. Mana bisa dimuntahin lagi? Ngel banget. Pedang dagang ini pasti punya gue. Segala hal di dunia ini nggak lepas dari takdir. Emang udah nasib sih. Hasan Larasati, lo yakin nggak? Anak kau itu pernah bilang, semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. All in. Keponakan gede. Lo, masukin semua aset keluarga Suryani ke investasi ini? Kak, tenang aja. Hasan Larasati, semua bergantung sama lo. Kayak semut mau gulingin pohon aja. Paksan, nggak bisa gini. Mereka tambah LOT lagi. Gue udah nggak bisa nahan lagi. Tambah aja terus. Nggak bisa. Pak, duit kita habis buat sia-sia. Tambah aja lagi. Paksan, beneran udah nggak bisa ditahan lagi. Kenapa masih naik terus? Kalian semua kerja ngapain aja sih? Pihak Hasan, kita bener-bener nggak bisa nahan lagi. Kalau mau lawan, masih harus tambah modal lagi. Ya udah, tambahin aja. Tapi Paksan, seluruh grup kita tinggal 10 miliar. Kalau semuanya dimasukin, terus masih nggak bisa nahan, kita bakal habis total. Wang Chai, sekarang posisinya masih imbang. Kalau lo berhenti sekarang, masih bisa nyisain 10 miliar. Manusia itu, jangan kelewat serakah. Jean Pielo. Terusin terus, tambahin lagi. Masukin semua. Akhirnya mau juga, sekarang tinggal gue yang main. Gimana ini? Paksan, nggak bisa lagi nih. Uang kita udah lenyap semua. Naik. Jangan turun, please. Jangan turun, please. Gak salah lihat kan? Saham pilihan Hasan Larasati, naik 10.000 kali lipat. Kita juga pasang leverage 100 kali lipat. Jadi naik 100.000 kali lipat, Hasan. Sun Wang K. Waktunya. Nggak banyak lagi. Dasar bocah brengsek. Lo sendiri yang maksa gue kayak gini. Arus uang dunia.
Semua tunduk sama perintah gue. Pedang bisnis rahasia. Cepat kembali pada tuanmu. Pedang datang. Pedang datang. Apa lo lagi cari ini? Pisau gue. Kenapa pisau gue ada di tangan lo? Pisaunya lo, Wang Cai. Pisau bisnis ini cuma di tempat lo disimpan selama 60 tahun. Kenapa bisa jadi milik lo? Pebisnis itu hidup dari kejujuran. Lo bilang nggak bisa dipercaya, ya harus siap terima akibatnya. Lo. Arus uang seluruh negeri, semua tunduk pada perintah gue. Pisau dagang yang misterius, cepat kembali ke tuannya. Keluarga Sun, musnah. Waktunya sudah habis, Sun Wangkai. Kita menang. Paxson, Kita bangkrut. Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Gue kan orang paling kaya. Mana mungkin gue bangkrut? Wang Cai, pebisnis itu hidup dari kejujuran. Lo nggak bisa dipercaya, lo harus terima akibatnya. Sun Wangkai, lo diduga melakukan beberapa kejahatan finansial. Sekarang silakan ikut kami kembali untuk menerima pemeriksaan. 60 tahun. Sebentar banget. Kemewahan itu cuma sebentar lalu. Mungkin dari awal. Gue udah salah. Lu masih aja mood bikin puisi. Omong, bawa dia pergi. Ayo, jangan macam-macam ya. Hasan, lo emang gokil banget. Sebenarnya lo tuh kapan beli perusahaan kecil itu? Mama. Sekarang Arif Group udah punya duit. Kamu masih mau kirim Hasan pergi? Enggak. Kita selamanya bareng. Cucu kesayangan gue. Makan buah. Yuk, manis banget. Lo? Hasan, ya, ini kakek beliin buat lo, handphone keluaran terbaru. Lo kan suka main game, kan? Yang ini dijamin lancar banget. Siapa sih yang ngerti keluarga kaya kita? Enggak sengaja nih, langsung jadi orang paling kaya sedunia. Hari ini, gue mau aja kalian lihat-lihat toilet rumah gue. Beneran ada pinggiran emasnya nggak sih? Makan buah. Yuk. Hasan, lo gila keren banget. Cuma modal jari, bisa bikin keluarga Suryani jadi keluarga paling kaya sedunia. Mau apa aja, Mama beliin buat lo? Mama beliin gue ayah dong. Ngaco. Ayah itu nggak bisa dibelilah. Gue ngerti kok. Kakek bilang kalau semua utangnya udah dibayar, baru tahu ayah itu siapa. Mama cepetan, kita cari ayah yuk. Maksudnya kakek yang mana? Utang apa maksudnya? Ayah itu siapa lagi? Nanti juga Mama tahu sendiri. Dateng. Kenapa? Keponakan gede? Bawa handphone, kita bareng-bareng keliling toko. Oke. Siapa sih yang ngerti keluarga kayak kita? Toko yang bakal kita datengin hari ini namanya Wushuangden. Keponakan gede. Lo bilang mau keliling toko. Tapi nggak, ngomong mana toko pastinya. Wushuangden itu punya Dedi Kristiani. Orangnya jago bela diri nomor 1. Kabar-kabarnya, bahkan tank aja bisa dihancurin. Lo yakin mau review tokonya dia? Betul juga, Hasan. Utang yang lo maksud, jangan-jangan ini ya? Sekarang kita udah kaya, gimana kalau kita pulang aja? Tenang aja Mama, utang harus dibayar, itu hal wajar. Gue paling sopan kok. Bicara baik-baik pasti dia bayar. Kalau nih ya, dia nggak mau ngomong yang baik-baik, gimana? Kalau dia nggak mau baik-baik, gue juga siap ngomong pakai tinju. Kalian lagi ngapain sih? Kalau mau live streaming, cari tempat lain aja. Bener-bener nggak tahu diri. Ya, mau duit tapi nggak mikirin nyawa. Sampai-sampai nge-review tempat. Malah mampir ke unit call kita. Bilangin ke Dedi Kristiani, penagih utangnya udah datang. Anak kecil, ngomong apa sih kamu? Termasuk kalian berdua juga ya. Anak kecil tuh harus dididik bener dong. Hari ini biar kami yang didik kamu. Kalian bener-bener nggak sopan deh Om BGM. Dia datang. Loh, minta maaf. Kenapa gue harus minta maaf? Sekarang udah boleh laporan belum? Bilang aja penagih utang dari 60 tahun yang lalu datang lagi buat nagih. Anak kecil nggak tahu apa-apa, tapi nyalinya gede juga. Ya, padahal gue belum cari lo, malah lo yang datang sendiri ke sini. Lo nggak mau balikin pisau gue? Ya mau nggak mau, gue datang buat nagih. Tapi tenang aja, gue udah janji sama Mama. Gue bakal ngomong baik-baik sama lo, nggak bakalan pakai kekerasan. Oh iya, Mama juga suruh gue sopan, kakek Dedi. Sekarang lo bisa balikin pisau gue nggak? Setengah harta keluarga gue juga. Tapi tenang aja, murid-murid lo itu nggak gue ambil kok. Sombong banget lo, jangan kira cuma gara-gara lo pakai cara licik. Bisa ngambil pisau dari 3 orang itu, lo juga bisa nipu pisau gue. Gue dapetin itu pakai skill sendiri. Kenapa harus gue balikin? Kalau lo masih maksa kayak gini, jangan salahin gue. Kalau gue jadi nggak sopan. Lo mau ngapain? Jangan sakiti dia. Ada gak sih yang ngerti rasanya? Keluarga begini, keliling nyari tempat malah dapat tempat song. Dia mau usir kita keluar. Bos, sabar dulu.
Anak ini emang aneh. Langsung aja hajar. Takut nanti jadi bahan omongan. Bilang kita nindas yang lebih lemah. Kita ini Unshuang Hall. Supaya nama baik kita odar lumayan naik. Pasti bakal kena dampak juga. Gimana kalau kita ikutin aturan dunia para pendekar aja? Anak muda, kalau lo mau simpan pedang. Boleh kok, Uruzan Begini. Kita sesama pendekar. Ya udah, ikutin aturan dunia pendekar aja. Berani gak? Ayo tanding sama gue 3 ronde. Taruhan? Seru juga. Taruhannya apa nih? Taruhan. Kekuatan. 3 ronde, 2 menang. Kalau lo menang, boleh bawa pergi pedangnya. Tapi kalau lo kalah, mending cepet-cepet cabut dari sini. Selain itu, tagala, ketiga pedang itu. Gila gak adil banget. Kita meneng. Cuma boleh bawa 1. Kalah. Malah harus kasih 3. Gila bener lo nindas anak kecil gini. Gimana kalau gini deh? Kalau lo kalah, pedang sama setengah harta lo buat gue. Terus bantu bikin iklan buat perusahaan nyokap gue. Pokoknya, kepala Unshuang Hall pakai produk keluaran Ant Family. Langsung segar, gak ngos-ngosan naik 5 lantai, gak pakai ribet. Oke. Putaran pertama. Kekuatan maksimal. Ini nih. Gembok batu besi hitam. Beratnya 1800 kati. Ini. Barang pusaka. Unshuang Hall. Putaran pertama. Pokoknya lo cuma perlu dorong keluar dari arena. Itu udah menang. Bukan 1800 kilo. Ini bisa diangkat nggak ya? Hasan, mendingan gak usah aja deh. Mama, kalian lihat aja dari samping. Hati-hati, ya. Hasan, lo wajib hari-hari. Awas, ya. Pokoknya hati-hati, ya. Pindahin keluar arena aja kan? Asal lo bisa goyangin dikit aja, gue anggap lo menang. Kakek Dede. Terus abis lo angkat, lo jalan berapa langkah? Jelas gue dong, gue bisa angkat itu. Keliling arena 1 putaran tuh. Ngibul, gue sih nggak percaya. Kakek Dedi keren banget. Bro, sekarang giliran lo. Pindahin keluar arena aja kan? Iya, asal lo bisa pindahin keluar arena. Gue hitung lo menang. Kenapa? Lomo, Bakarjima. Buat diri sendiri. Biar hoki. Semoga lancar dan aman. Batu sakti yang punya kekuatan, ayo nurut. Bisa jalan sendiri ke sana nggak nih? Kakek, Dedi, ini jalannya stabil juga ya. Putaran pertama gue menang. Ilmu sihir. Ini ilmu sihir. Nih. Tadi lo bilang sendiri. Asal pindahin keluar arena. Udah sampai luar arena kan? Mau gue suruh jalan 2 langkah lagi nggak? Oke. Anak bagus. Lumayan jago juga trik-trik licik begitu. Ronde pertama gue akuin lo menang. Gue udah latihan bela diri 60 tahun. Kalau gue turun tangan sendiri, nanti nama baik gue bisa rusak kalau sampai tersebar. Selama lo bisa ngalahin semua murid gue, itu baru gue akuin lo menang. Keponakan gede. Orang-orang ini, kelihatannya, bisa ngebanting gue cuma dengan 1 tinju. Lo yakin bisa? Bener tuh, Hasan Larasati. Gimana kalau nggak usah tanding? Keselamatan lo yang paling penting. Dedi Kristiani, lo bener-bener gak tahu malu ya? Orang sebanyak ini, ngeroyok 1 anak doang. Sampai sekarang, kalian masih ngira, dia benar-benar anak kecil? Hasan Larasati, kelakuan kayak gini, kalau dilihat-lihat, memang bukan hal yang bisa dilakukan anak kecil biasa. Masa iya? Ibu, memang gue bukan anak kecil biasa, tapi siapapun gue tetap anak lo. Hasan Larasati. Makanya lo harus hati-hati banget. Jurusan jurus begitu mah, nggak cukup buat bikin gue geli juga. Nunggu apa lagi? Ayo majuin lawan gue. Anak nyebelin, rasain tonjokan gue. Dazar le Masemua, Yang Kedua. Giliran Hello. Sekumpulan orang gak berguna. Ayo bangun, ngadepin anak kecil aja gak bisa. Patuh banget sih. Kalian rame-rame lawan gue yang masih bocah. Nggak malu apa? Jangan takut. Kita serang bareng-bareng aja. Lo udah ngebunuh mereka semua.
Cuman gue bikin mereka pingsan aja kok. Gue masih anak kecil. Pak Dedi, putaran kedua juga gue yang menang, Pak. Yang lo pakai itu bukan jurus bela diri, itu ilmu gaib. Iya, itu ilmu sesat. Tapi, mereka semua udah nggak bisa bangun lagi. Tolong balikin pedang jurus itu ke gue lagi ya. Ok. Hebat juga nih bocah, mulutnya tajam banget. Cuma punya satu pedang jurus, udah bisa jadi jagoan bela diri, kalau lo dapat pedang surga. Atom Malan Pulin Lima Pedang Juru Utama. 2 babak sebelumnya, lo curang, licik banget. Tapi tetap gue hitung lo menang. Mau bikin gue kalah, ayo kita tanding 1 ronde lagi. Jadi Pak Dedi mau nyolong lagi nggak nanti? Pokoknya kalau lo menang gue dengan jujur, pedangnya gue balikin ke lo. Sip, janji ya, jangan dilanggar. Kata nyokap gue, bohong itu bukan sifat anak baik. Lalu kata guru gue, yang punya pedang jurus bisa ngelawan langit dan bumi. Gue juga pengen lihat beneran lo sehebat itu apa enggak. Rondini. Gue sendiri yang bakal temenin lo main. Ini benar-benar taruhan nyawa, iya. Ketua Dedi Kristiani. Kita cuma latihan kok, Hasan Larasati itu masih anak-anak. Jadi, udahan aja pas udah cukup ya. Tangan dan kaki gak ada matanya, senjata tajam juga gak kenal ampun. Kalau udah namanya tanding, ya udah gak ada alasan buat nahan kekuatan. Anak kecil, sekarang lo nyerah aja, masih sempet. Kok, kalau enggak, jangan salahin gue, kalau gue gak bakal kasih ampun. Ya udah, gue temenin lo main deh. Enggak bener nih. Lo bawa senjata, gue cuma anak kecil. Masa lawan lo pakai tangan kosong sih? Di sini ada golok. Tombak, pedang, kapak. Semua senjata ada, bebas. Lo mau pilih apapun silakan. Cuma rongsokan semua ini. Kakek tua lo serius gak sih? Enak bandel. Ini tuh semua. Senjata kualitas terbaik. Tahu, lo aja yang gak ngerti barang bagus. Iya udah, gue nggak usah pakai senjata lo. Gue bawa sendiri kok. Anak bandel. Kan kita udah sepakat, gak boleh pakai senjata rahasia. Kali ini, kita harus tanding secara jujur dan terbuka. Kalian takut kenapa sih? Gue cuma agak gugup, pengen makan permen dulu. Ya udah kita mulai aja. Hasan Larasati. Keponakan besar, hati-hati, ya. Ok. Keluarga, semua, siapa sih yang ngerti beginian? Ini, tempat ini beneran kacau banget. Mereka bener-bener keterlaluan. Tunggu sebentar. Ada apa lagi? Gue mau gerakin badan dulu. Yuk mulai. Astaga, anak kecil ini kok jago banget sih. Kenapa gerakannya jadi makin lambat? Iya. Ayo silakan. Dasar bocah. Lo pakai jurus apaan sih? Berani nggak tanding secara jujur? Gimana kalau gini aja? Gue nggak bakal lari. Lo bebas tebas. Gue juga pengen coba. Mau tes nih, pedangnya Hasan Larasati keras apa enggak? Hasan, bahaya banget. Tenang aja, mah. Gue nggak apa-apa. Ok. Nggak mungkin. Pisau milik gue nggak pernah gagal. Kuat banget. Kakek Dedi, lo belum makan ya? Tenaganya kecil banget nih. Anak bandel. Hari ini gue mau lihat sejauh mana lo bisa bertahan. Kali ini tenaganya cukup. Kayak pijat aja rasanya. Enak banget. Ayo lagi. Yang ke-11, tenaganya lumayan juga. Yang ke-15, posisinya agak meleset. Yang ke-23, gerakan ini keren juga. Namanya apa sih? Yang ke-30. Udah capek belum? Mau istirahat sebentar nggak? Pisau nggak bisa masuk nih. Yang ke-50. Lo keras kepala banget ya. 81 kali, kakek Dedi. Daya tahan lo lumayan juga. Tapi kontrol tenaga dan ketepatan gerakan masih perlu banyak perbaikan. Penilaian keseluruhan? Dapat 59 poin deh. 1 poin lagi. 1 poin lagi, udah lulus tuh. Semangat ya.
Boka. Hari ini lo berhasil bikin gue marah. Sekarang gue bakal kasih tahu lo, apa itu putus asa yang sebenarnya. Hasan, hati-hati. Keluarga semua, mainnya udah kayak nekat banget. Orang tua ini suka zolim sama yang muda. Sekarang masih berutang, nggak mau bayar. Mau bunuh orang buat nutupin masalah. Pedang langit. Muncul. Keponakan gede, mantap banget. Gue kaget banget, sumpah. Kata guru memang benar. Pedang bela diri beneran hebat. Mama, hati-hati. Gue punya dukungan pedang bela diri, latihan bela diri 10 tahun. Nggak nyangka satu jurus dari lo aja nggak bisa gue tangkis. Pasti lo pakai pedang langit. Ya? Gue nggak nyangka banget. Harta nggak ternilai ini, ternyata ada di tangan lo. Cepetan keluarin. Sama 3 pedang itu juga, kasih semuanya. Kalau nggak gue. Gue paling nggak suka, orang ancam mama gue buat tekan gue. Terus kalau iya? Bisa aja lo berani ngelawan gue, mau saingan sama gue? Lo masih terlalu cupu. Cepet keluarin 5 pedang Swanman. Hasan, jangan peduliin gue. Nggak usah diurus dia. Lo, Dedi. Kalau adu depan-depan nggak bisa menang, ya main belakang aja. Berisik banget. Sih, gue kasih lo 1 kesempatan terakhir. Serahin semua 5 pedang. Pedang bisa gue kasih ke lo, tapi lo harus lepasin mama gue dulu. Sekarang ini, menurut lo ini saatnya nego, ya? Gue janji sama lo, pisau ini gue kasih ke lo. Lima pisau Swanman. Sekarang udah jadi milik gue. Ini adalah keberuntungan dari surga. Hari ini, gak cuma bisa nyatuin kelima pisau. Ternyata gue juga bisa lihat orang yang punya keberuntungan. Dari surga setebal ini, tunggu gue serap semua keberuntungan ini. Gue bakal bisa ngubah nasib gue. Jadi luar biasa. Jauh di atas yang lain. Boka. Lo bener-bener pembawa hoki gue. Keponakan besar, sebenarnya ini apaan sih? Kok dia tiba-tiba jadi sekuat itu? Keberuntungan yang dia omongin itu apaan sih? Lo mau ngapain? Jangan sakitin nyokap gue. Sekarang, Semua Uda Bukan Kiputuzan Elolagie. Hasan, cepat pergi. Ma, lo cari mati ya? bocah bandel, berhenti sekarang juga. Bocah kecil, lo nggak boleh pakai kekuatan asli lo. Lo mau manggil bokap lo ke sini ya? Kalau dia udah datang, pasti lo langsung dibawa pulang. Lo nggak bakal ketemu nyokap lo lagi. Tapi si kakek tua itu, dia suka nyakitin nyokap gue. Biarin aja, biar guru yang nangani. Dasar pembawa sial. Aïe Greco le Pazin. Keberuntungan dia. Bucambua et l'Opegan. Jadi lo toh. Orang yang utang pisau 60 tahun lalu. Kok lo masih hidup sih? Nggak berubah sama sekali penampilan lo. Gue nih, sesepuh aliran Swanman. Udah hidup 1800 tahun. Aneh emangnya? Balikin pisaunya, lepasin cewek ini. Gue bakal maafin nyawa lo. Kakek tua. Sok mistis banget deh lo. 60 tahun lalu lo ngasih gue pisau utang. Hari ini gue bakal pakai pisau ini buat ngirim lo ke akhirat. Kakek, lo yakin bisa nggak? Nggak yakin, biar gue aja. Gue tampar sekali aja langsung tamat dia. Lo diam aja di situ. Taon. Jangan banyak gerak. Un Genio Capello. Un G Gulali. Un G Burimbango Mazakmera. Tapi... Nggak ada tapi-tapian. Gue bisa handle. Boka. Lo maksa banget ngambil keberuntungan langit. Bakal Kena Hukuman Darilangi. To. Mazi Sampe Elo Balik C40. Hukuman langit? Nanti begitu gue udah gabungin keberuntungan. Gue sendiri yang jadi langit. Mana ada hukuman dari langit? Pak tua lo nggak apa-apa kan? Mati. Nggak bakal mati. Anak muda. Dengerin gue, jangan sampai lo bertindak gegabah. Kekuatan gue yang udah tua ini, nggak sanggup nahan kekuatan 5 pedang itu. Bahkan si anak durhaka ini, gue juga nggak bisa ngalahin. Orang tua. Lo bener-bener mudah dikalahkan. Gue yakin, murid lo ini juga cuma kelihatan hebat di luar aja. Hari ini,
L'immeuble dans Dan Nazibek. Semuanya bakal jadi milik gue. Taon. Dedi Christiani. Lo nggak penasaran, kenapa seorang manusia biasa bisa punya nasib yang sehebat ini? Kalau lo ganggu dia, akibatnya bukan sesuatu yang bisa lo tanggung. Kenapa? Lo nggak penasaran? Anak kecil ini kok kuat banget. Gue kasih tahu yang jujur ya. Bokapnya itu adalah takdir langit. Dan dia ibunya. Sekarang, lo udah paham kan? Orang tua, lo ngoceh apaan sih? Jangan sok mistis deh di sini. Lo aja, tetua sekte, nggak bisa ngalahin gue. Di dunia ini, siapa sih yang bisa nahan gue? Emang nggak ada yang bisa nahan lo? Tapi masalahnya, bokapnya itu bukan manusia. Bokap lo juga bukan manusia, tahu? Bokap lo itu takdir langit. Memang dari awal bukan manusia. Pactua. Jangan-jangan lo kalah. Jadi gila ya? Pokoknya intinya, kalau lo ganggu istrinya takdir langit, lo sama aja udah lawan takdir langit. Gue nggak percaya omongan lo, Pak Tua brengsek. Licik banget sih lo. Hari ini setelah gue serap nasib baik dia, gue gabungin sama kekuatan 5 pedang. Mau itu takdir langit, gue juga bakal gue penggal di depan lo. Berantak. Gue minta lo berhenti. Hancur sudah, ributnya gede banget. Dia pasti bakal tahu. Mana makin. Gue jelas udah ngendaliin dia. Kok bisa gitu, sih? Gue udah bilang, yang paling gue sebelin itu kalau orang pakai ibu gue buat ngancam gue. Mama. Hasan. Keluarga, siapa yang paham? Sih, barusan, gue beneran deg-degan, sumpah. Datang cepat banget. Ya. Putra gue. Itu, Hasan. Lo siapa? Matanya gede banget nih. Buat bapak. Gue, sebagai hukum langit, datang buat kasih tahu lo aja. Nggak bisa. Ya. Jangan harap. Kita kan udah bilang, nanti aja ngomonginnya. Lo tuh gimana sih? Bukan, itu. Lo sebagai hukum langit. Masa nggak bisa dipercaya juga, sih? Guru, maksud lo apa? Ini beneran bokap gue. Jangan ngomong dulu. Lo juga nggak mau nggak punya emak, kan? Aturan. Nggak bisa diubah. Aturan. Aturan itu mati. Tapi manusia itu hidup. Anak lo lagi belajar di dunia manusia. Belum selesai. Pedangnya udah diambil. Tapi Uruzan Sebab Akiba dibumi. Dingin kejamnya dunia. Apalagi hubungan ibu sama anak. Itu kan latihan hukum langit yang paling oke. Kalau lo kunci lagi dia di sana. Baca-baca aturan dingin gitu. Bisa apa coba? Nggak bakal berkembang. Menurut gue sih, lo kan udah ketemu. Anggap aja udah tahu jalannya. Pulang dulu aja. Guru yang barusan itu beneran bokap gue. Iya, dewa tua itu. Sebenarnya apa sih? Gue jelasin singkat aja, ya. Si Hasan Larasati ini tuh, emang bukan orang biasa. Dia itu kakak hukum langit. Lagi Bersin. Nggak sengaja. Jatuh Satu. Satu benih hukum. Kebetulan banget kena. Kepalanya Rizka Suryani. Ibaratnya gini. Kayak Indian. Dapat hadiah utama. Teru. Dapat bonus juga bayi kecil yang imut banget. Nggak ada lawan. Bisa bela. Diri juga. Pokoknya gitu deh. Undian. Benih hukum. Enak dimakan nggak sih? Jadi Hasan Larasati, Lota. Mama. Jadi gue tuh hasil undian gitu ya? Kalau gitu lain kali. Bisa nggak undi buat dapet adik cowok atau cewek juga? Berita hari ini disponsori eksklusif oleh Grup An, Pusat Kebudayaan Tradisional Kota Wushuang yang dibangun ulang, resmi dibuka hari ini. Pusat ini bertujuan mempromosikan seni bela diri tradisional, biar badan jadi sehat dan kuat. Makan pelan-pelan, nenek bilang. Kalau makan harus dakunya pelan-pelan, biar nutrisinya gampang diserap. Iya mah, nanti kita ke bukit belakang buat latihan. Kalau lo udah lancar, biar lo bisa nyuruh pisau itu terbang buat motong buah, nggak bakal ada yang berani ngebully lo lagi. Ayo, ini udah jadi. Makanannya mesti keluar satu persatu. Nih, air jamur Lingzi 1000 tahun. Nenek sendiri. Jaga apinya biar pak. Bener-bener buat stamina. Coba rasain. Ya. Ayo, silakan. Ayo. Oh iya, keponakan gede. Kapan nih, kita ke rumah kakak? Ipar lo si Tiandao? Entar gue bisa jadi kameramen lo, kan? Entar gue rekam video tentang lo sama bokap Tiandao lo. Judul videonya udah gue pikirin.
Bokap tukang tebas utang umur 9 tahun, ternyata Tian Dao. Wih, pasti viral banget, dah. Jangan mimpi deh. Itu grup. Proyek energi terbarunya. Baru dapat kontrak triliunan. Kerjaan lo masih banyak. Banget yang belum kelar. Mending lo, diam aja. Di sini. Nenek, makasih ya udah capek-capek. Wisata kita ini bener-bener sukses. Nek, Teros. Rumah gubuk yang dulu lo tempatin. Udah gue suruh orang buat direnovasi. Jadi villa gede. Abis ini, khusus buat lo. Jadi taman buat perawatan kesehatan. Lingkungannya oke sih. Tiket masuk gimana? Gratis. Seumur hidup gratis. Kapan aja lo mau ke sana? Pasti boleh. Painte banget lo. Jollibee peinté daripada boca satuitu. Ma, tenang aja. Mau bokap gue siapa, lo tetap jadi mama terbaik buat gue. Gue bakal selalu sama mama selamanya. Oak, kita selalu bareng.